Bab 3161, hilang. Kapal penjelajah antariksa yang disempurnakan dengan teknologi rumit seperti itu dapat dianggap sebagai versi terbaru dari kapal perang purba. Spesifikasinya jauh dari kapal antariksa Messenger yang sebenarnya. Jika kapal antariksa pembawa pesan adalah kapal perang raksasa yang dapat berlayar melalui lautan, maka versi kapal perang kuno yang telah ditingkatkan tersebut adalah sampan yang paling banter hanya dapat berlayar di lepas pantai. Mustahil bagi kapal antariksa untuk membawa mereka ke penghalang lubang hitam di pusat multisemesta. Kapal antariksa tersebut hanya dapat menjelajahi alam semesta lain di dekat alam semesta Pangu yang juga merupakan kota terpencil. Meski begitu, para pemimpin peradaban manusia dan para penyintas zaman purba tetap memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam penjelajahan samudera multiverse dengan teknologi milik mereka. Betapapun buruknya teknologi itu, setidaknya 100% milik mereka, dan dapat ditingkatkan dalam pelayaran dan penjelajahan berikutnya. Lagi pula, mereka tidak berniat untuk menghubungi aliansi perlawanan untuk saat ini. Sebaliknya, mereka berencana untuk menjelajahi lingkungan sekitar alam semesta Pangu terlebih dahulu. Sebagian besar waktu, perkembangan pesat dapat memecahkan banyak masalah dengan sendirinya. Mungkin mereka ragu-ragu apakah akan terlibat dalam perang antara gelombang pasang dan koalisi penentang. Namun setelah 500 tahun, ketika mereka menguasai teknologi yang lebih maju dan berkomunikasi dengan puluhan, jika tidak ratusan, alam semesta di dekat alam semesta Pangu, pasti akan ada cara yang lebih cerdas, lebih rasional, dan lebih berpandangan jauh ke depan untuk memecahkan masalah. Semua masalah akan terpecahkan dengan mudah. Dengan pemikiran seperti itu, para relawan, atau utusan, yang merupakan kelompok pertama yang menaiki kapal penjelajahan prasejarah yang ditingkatkan, dan siap melintasi tembok hitam untuk menjelajahi zona luar angkasa, segera memilih nama mereka dan berangkat. Lembaga Perang Grand Desolate, asal-usul surga. Pagi-pagi sekali, di jalan raya, seorang gadis cantik berpakaian olahraga tengah jogging tanpa alas kaki di jalan berbatu. Rambut merahnya yang menjadi ciri khasnya dibungkus rapat dengan jilbab yang dicat dengan gambar naga merah tua. Selain itu, kabut pagi belum sepenuhnya menghilang, sehingga orang-orang yang berolahraga di kejauhan tidak mengenalinya. Dia adalah mantan ketua parlemen federasi. Selain Vulture Liao, dia adalah alumni lembaga perang Grand Desolate yang paling terkenal, Ding Lingdang. Setelah 100 tahun pembangunan, banyak sekali orang telah melalui perjalanan yang sulit dalam melawan langit dan bumi. Di masa lalu, pasir beterbangan, dan debu beterbangan. Langit gelap, dan matahari serta bulan tampak suram. Lembaga perang Grand Desolate telah lama berubah menjadi surga yang subur, makmur, dan penuh hasil. Lembaga perang Grand Desolate juga telah berubah dari lembaga yang dikenal murni karena Departemen Tempur dan Departemen Pemurniannya menjadi lembaga yang komprehensif dan canggih yang diakui di lusinan sektor. Dengan dukungan dari pahlawan federal tingkat ultra dan mantan ketua federasi, serta investasi berkelanjutan dari sekte-sekte super seperti Glorious Sunlight Group, hasil penelitian Grand Desolate War Institution di berbagai bidang mutakhir dan mutakhir bahkan lebih menarik perhatian daripada hasil penelitian perguruan tinggi mapan di 9 universitas elit federasi, yang hampir sama bagusnya dengan Universitas Imperium dari Imperium Manusia Sejati, Universitas Kolonisasi Imperium, Universitas Teknologi Canggih Imperium, dan seterusnya. Tidak hanya semua anak muda federasi tergila-gila padanya, bahkan banyak warga Imperium telah datang ke tempat itu dari ribuan kilometer jauhnya untuk mencari pencerahan dengan rendah hati. Sejak tahun lalu, Grand Desolate War Institution bahkan telah menjadi tanah suci akademis pertama yang menerima orang-orang dari aliansi Suaka, klan Pangu, klan Nua, dan spesies prasejarah lainnya di seluruh federasi. Dapat dikatakan sebagai tempat di mana semua siswa diajar tanpa diskriminasi. Ibu Ding Lingdang adalah seorang guru di lembaga perang Grand Desolate. Ia dibesarkan di lembaga perang Grand Desolate. Meskipun bekas lembaga perang Grand Desolate telah hancur dan kampus baru dibangun kembali dari awal, ia masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap tempat itu. Saat berjalan di jalan raya, Ding Lingdang tak kuasa menahan diri untuk tidak terpukau saat melihat kehijauan, kicauan burung, dan harumnya bunga, serta para mahasiswa yang duduk santai di taman atau di rumput sambil tersenyum. Gambaran di depan matanya seakan tumpang tindih dengan ingatannya lebih dari 100 tahun yang lalu. Pemuda dan gadis muda yang bersandar satu sama lain dan tersenyum dengan suara pelan itu sepertinya adalah dirinya dan Li Yao di masa lalu. Saat itu, mereka berdua, yang masih menjadi dosen muda dan mahasiswa di lembaga perang Grand Desolate, masih menggertakkan gigi dan berpikir keras tentang invasi ras iblis. Dunia di depan mereka hanyalah sektor asal surga yang kecil dengan, paling banter, planet setan darah yang kecil. Yang disebut, 3000 dunia, kekaisaran lautan bintang, hanyalah legenda imajiner yang tidak ada hubungannya dengan mereka atau federasi Star Glory. Mereka tidak melihatnya datang. Mereka sama sekali tidak melihatnya datang. Hanya dalam 100 tahun, dunia di depan mereka tampaknya telah mengembang ribuan kali, bahkan jutaan kali, seperti ledakan besar. Musuh-musuh masa lalu telah berubah menjadi sekutu. Legenda-legenda masa lalu telah berubah menjadi panggung yang mengguncang dunia baginya. Mimpi-mimpinya tentang masa lalu telah menjadi kenyataan sedikit demi sedikit. Segera, ia akan menumbuhkan sayap dan menciptakan keajaiban yang lebih besar bersama Liao. Perlahan-lahan, Ding Lingdang berhenti. Segala sesuatu yang terjadi 100 tahun lalu terlintas di depan matanya. Dia ingat pertama kali bertemu Liao. Dia hanyalah seorang siswa SMA yang bodoh dan ceroboh. Dia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya, nasib federasi, dan bahkan masa depan Pangu Universe akan diubah oleh siswa SMA ini. Ketika dia tengah berpikir, Ding Lingdang tak dapat menahan tawanya. Liao, kau sudah menciptakan cukup banyak keajaiban dan menimbulkan cukup banyak masalah. Kali ini, tetaplah di bumi.
Ding Lingdang menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa jauh kamu berada, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku akan menemukan bumi dan menyelamatkanmu. Matahari terbit di timur, menghilangkan kabut. Beberapa siswa sudah menatapnya dengan curiga dari jauh, tampaknya tidak dapat memastikan apakah dia Ding Lingdang atau bukan. Ding Lingdang tersenyum dan menjentikkan jarinya. Sebuah pesawat ulang-alik kecil yang ramping, yang tampak seperti anak panah lengkung tanpa celah apapun segera muncul di atas kepalanya, mengejutkan para mahasiswa. Ayo pergi ke markas, Traveler. Ding Lingdang melambaikan tangannya ke arah matahari terbit. Pantai Samudra Timur pada masa dinasti Qian besar. Ke-3.000 pembudidaya pedang itu terdiam. Pedang panjang mereka telah tertahan kuat di dalam sarungnya. Bahkan suara harimau dan naga pun tidak terdengar. Jiwa setiap orang telah direbut oleh satu pedang, dan pedang itu tidak lebih dari bilah pedang biasa sepanjang 3 kaki. Itu adalah pecandu pedang, Yan Liren. 3 orang suci, 4 orang jahat, dan para pemimpin serta tetua dari sekte-sekte besar, yang dikenal sebagai 10 ahli teratas dari orang suci kuno, semuanya juga tampak serius. Mereka berdiri tegak dan menatap tangan Yan Liren. Perhatikan baik-baik, aku hanya akan menggunakannya sekali. Yan Liren melayang di udara, seolah-olah dia telah menyatu dengan awan dan ombak. Lalu dia menghunus pedangnya, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada guntur yang memekakkan telinga. Lautan yang bergelombang tampaknya telah dibekukan oleh aura pedangnya, sehingga setiap orang dapat menghitung jumlah gelombang dan pusaran dengan jelas. Tidak sampai satu tarikan napas kemudian, ngarai yang tak terukur terbuka di permukaan laut. Air laut di kedua sisi ngarai sehalus cermin, dan tidak tertutup lagi sampai dibekukan oleh kekuatan yang tidak dapat dipercaya selama 3 hingga 5 tarikan napas. Tampaknya serangan Yan Liren memiliki efek menghentikan waktu. Ini adalah serangan pertama, Yan Liren berkata kepada kerumunan yang tercengang, berikutnya adalah serangan kedua. Dia perlahan mengangkat pedang pendeknya, mengarahkan ujungnya ke 3.000 pembudidaya pedang, dan menusuk ringan. Ke-3.000 orang pendekar pedang itu tiba-tiba merasakan pedang itu telah menusuk mata mereka pada saat yang bersamaan. Jantung mereka dan jaringan di antara ibu jari dan jari telunjuk mereka seakan mengeluarkan suara, dentang, yang tajam dari sarung pedang mereka. Meskipun mereka tahu bahwa betapapun mengerikannya teknik pedang Yan Liren, mustahil baginya untuk mematahkan pedang terbang milik 3.000 orang, tidak seorang pun dari mereka yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghunus pedang mereka untuk membuktikannya. Beberapa penggarap pedang yang lemah benar-benar menggerutu dan memegang dada mereka erat-erat. Terakhir, serangan ketiga. Yan Liren mengayunkan pedang panjangnya ke langit. Sebuah gambar yang tak terlupakan muncul. Langit yang sebiru lautan pun terkoyak oleh aura pedangnya yang tak terlihat, meninggalkan celah hitam yang tampak seperti naga hitam yang mengaum dan hendak menelan semua yang ada di tanah. 3 serangan tadi mengandung semua kekuatan pedang yang kulihat di relik kuno. Kau bisa belajar sebanyak yang kau mau. Yan Liren menyarungkan pedangnya dan melihat gunung-gunung serta sungai-sungai yang tampak familiar sekaligus asing. Ia mendesah dan berkata, ini adalah hadiah terakhirku untuk dunia suci kuno. Suaranya baru saja menghilang ketika sebuah pesawat ulang-alik kecil bundar yang tampak seperti Merkuri bengkok muncul di belakangnya. Sambil memegang pedang pendek di tangannya, Yan Liren melangkah ke pesawat ulang-alik itu dan terbang semakin tinggi, hingga ia menghilang melalui celah hitam. Banyak sekali penggarap kuno tercengang ketika mereka melihat 3 pedang yang tersisa di permukaan dunia. Di dalam kota kekaisaran Empyrean Terminus di Imperium Manusia Sejati. Ibu, apakah ibu sudah memutuskan? Li Jialing bertanya dengan sungguh-sungguh, kalian harus tahu bahwa baik teknologi navigasi ruang angkasa peradaban Pangu maupun teknologi anti pelipatan ruang angkasa yang dibawa oleh kapal antariksa utusan, belum sepenuhnya dipahami, termasuk teknologi susunan teleportasi super yang ditinggalkan oleh Gu Wuxin. Banyak kesulitan teknis yang belum diatasi. Generasi baru kapal antariksa penjelajah jarak jauh super yang didasarkan pada teknologi tersebut masih memiliki banyak bahaya keselamatan dan sangat tidak stabil. Kalian tidak perlu menjadi kelompok utusan pertama untuk menjelajahi ruang angkasa asing yang tidak dapat diprediksi. Ya, aku sudah memutuskan. Li Linghai menatap putranya, yang semakin dewasa dari hari ke hari dan benar-benar sehebat singa emas. Ia tersenyum dan berkata, Kaisar, Anda telah melakukannya dengan sangat baik selama 6 tahun terakhir. Pertumbuhan Anda telah jauh melampaui harapan saya. Saat ini, Anda adalah penguasa kekaisaran yang sebenarnya. Anda tidak perlu saya memberitahu Anda apa yang harus dilakukan lagi. Sejujurnya, kamu dan aku, ibu dan anak, bukanlah wanita yang terbiasa tidak melakukan apa-apa dan menikmati sisa hidup mereka. Aku juga memiliki sekelompok bawahan yang setia dan loyal yang telah mengikutiku melalui hidup dan mati bersamaku sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan jika aku bersedia melepaskan semua kekuatanku, selama aku tetap berada di kekaisaran, orang-orang ini tidak akan pernah 100% siap membantumu. Oleh karena itu, saya khawatir ini adalah pilihan terbaik bagi para penggarap abadi, bukan? Tidak perlu khawatir tentangku. Jangan lupa bahwa aku adalah orang pertama yang menemukan peninggalan kuno di masa lalu. Mungkin aku akan seberuntung dirimu selama penjelajahan dan membuat penemuan yang lebih menakjubkan. Sebelum Li Jialing meneruskan bujukannya, Li Linghai sudah melompat mundur ke dalam cahaya keperakan sambil tersenyum lega. Bab 3162, Pangkalan Transmigrator. Selain Ding Lingdang, Yan Liren, dan Li Linghai, Boss Bai, Long Yangjun, Little Ming, dan Wei Qingqing, serta rombongan utusan pertama, telah menyelesaikan semua urusan mereka di alam semesta Pangu dan berkumpul di Pangkalan Transmigrasi. Wei Qingqing memberitahu semua orang bahwa di lautan multiverse, setiap surga alami dengan energi spiritual yang melimpah seringkali memiliki penghalang tipis antara mereka dan dunia luar karena perubahan drastis dalam konsentrasi energi spiritual.
Itu tidak selalu berupa tembok tinggi atau sabuk batu yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi tentu saja berbeda. Itu disebut dinding kristal. Karena khawatir tidak semua orang dapat memahami konsep dinding kristal, ia memberikan dua contoh lagi. Yang pertama adalah bahwa air laut akan terbagi menjadi beberapa garis karena perbedaan konsentrasi garam, warna, nutrisi, dan bahkan ekosistem di dalam garis-garis tersebut akan sangat berbeda. Kedua, magma yang memiliki suhu yang sangat tinggi akan cepat mengembun menjadi cangkang ketika bersentuhan dengan es yang memiliki suhu yang sangat rendah. Cangkang tersebut pada dasarnya adalah dinding kristal. Surga alam yang dikelilingi oleh dinding kristal dikenal sebagai subsemesta. Misalnya, dunia tanpa roh yang tidak dikelilingi oleh dinding kristal dan tidak memiliki energi spiritual apapun, seperti bumi, tempat lahirnya peradaban manusia, merupakan keajaiban di antara keajaiban. Mereka bukan bagian dari eksplorasi kali ini. Karena mereka melewati dinding kristal untuk tiba di dunia yang benar-benar berbeda, tidak terduga, dan misterius, mereka secara alami adalah pelancong, dan markas mereka adalah markas pelancong. Karena koordinat peninggalan purba tidak dapat diprediksi, mereka tidak memilih untuk membangun pangkalan di dalam istana surgawi. Sebaliknya, mereka mendengarkan saran dari klan Pangu dan klan Nua dan memilih dunia terlantar yang tampaknya tandus. Sejuta tahun yang lalu, dunia terlantar itu adalah pangkalan terdepan dari ekspedisi pertama peradaban Pangu. Pasti ada alasan bagus mengapa dia memilih tempat ini sebagai titik awal untuk menyeberangi tembok hitam. Dengan bimbingan para penyintas zaman purba dan kerjasama dari tiga kekuatan utama peradaban manusia, sebuah pangkalan baru yang megah yang tampak seperti masa depan didirikan dengan sangat cepat. Untungnya, Liao telah memilih komunikasi dan kerjasama alih-alih permusuhan ketika dia bertemu dengan gadis, Bulan Purnama, dari klan Nua. Kalau tidak, mustahil bagi peradaban manusia untuk menemukan pangkalan terdepan pasukan ekspedisi Pangu di masa lalu. Melihat pangkalan-pangkalan dan kapal-kapal antariksa yang purba sekaligus futuristik, Ding Lingdang merasa seolah-olah dia kembali ke masa 100 tahun lalu, saat dia dan Liao bersiap menjelajahi dunia-dunia di sekitar Federasi Star Glory. Faktanya, rencana Messenger saat ini sama persis dengan rencana Jalan Surgawi 100 tahun yang lalu. Mereka berdua dimaksudkan untuk menjelajahi ruang hidup yang lebih luas bagi peradaban mereka dan mencari lebih banyak teman yang sepemikiran, atau setidaknya tipe orang yang dapat mereka ajak berkomunikasi. Ketika sebuah peradaban lahir dalam komunikasi, ia pasti akan tumbuh lebih kuat dalam komunikasi juga. Sebuah peradaban yang hidup dalam pengasingan untuk waktu yang lama mungkin dapat beristirahat sejenak, tetapi ia juga akan menjerat lehernya dengan jerat tak terlihat dan memutus kemungkinan untuk berkembang. Dibandingkan dengan rencana Jalan Surgawi 100 tahun lalu, rencana utusan saat ini benar-benar berbeda. Ketika rencana Jalan Surga dilaksanakan, Federasi hanya memiliki sektor asal surga, sektor setan darah, dan sektor bintang terbang. Api perang antara ketiga dunia baru saja padam. Sama seperti fajar berdarah ketika kegelapan baru saja menghilang, kapal antariksa dan sistem hibernasi yang mereka gunakan untuk menjelajahi lautan bintang juga kasar dan sangat berbahaya. Banyak penjelajah telah gugur sebelum mereka melihat fajar dunia baru. Namun hari ini, seluruh pangkalan itu dipenuhi dengan teknologi canggih yang bahkan Ding Lingdang belum pernah lihat sebelumnya, dan Wei Qingqing telah mengambil banyak peta bintang berharga dari puing-puing, kapal luar angkasa Messenger. Banyak ahli dan cendekiawan dari klan Pangu dan klan Nua telah sibuk memberikan dukungan teknis terbesar untuk operasi eksplorasi. Faktanya, klan Pangu dan klan Nua adalah kandidat terbaik untuk eksplorasi tersebut. Bagaimanapun, nenek moyang mereka telah melakukan operasi serupa sejuta tahun yang lalu. Meskipun eksplorasi tersebut tidak terlalu jauh dari tembok hitam, skala operasi tersebut puluhan ribu kali lebih besar daripada operasi Messenger. Namun, alasan paling sederhana dan terpenting adalah bahwa mereka harus mundur ke garis belakang dan menyerah pada gelombang pertama, mereka terlalu besar dan terlalu berat. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan panjang di lautan bintang. Energi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan ukuran dan massa pesawat antariksa itu sangat besar. Perlu dicatat bahwa pesawat antariksa eksplorasi terbaru mungkin harus melakukan puluhan ribu lompatan antariksa. Kesulitan dan bahaya misi akan menjadi 10 kali lebih tinggi jika massa para penjelajah antariksa itu ditingkatkan 1 gram. Oleh karena itu, untuk menjelajahi beberapa subsemesta, di mana makhluk cerdas mungkin ada, manusia yang lebih kecil ukurannya dan lebih ringan massanya lebih cocok untuk memimpin. Melewati jalur kristal berwarna perak yang hampir transparan, Ding Lingdang bertemu dengan pelancong lainnya di kabin persiapan terakhir. Dia, Long Yangjun, Boss Bai, Yan Liren, Li Linghai, Xiao Ming, Wei Qingqing, mungkin mereka adalah teman lamanya, mungkin mereka adalah musuh lamanya, mungkin mereka berada dalam bentuk kehidupan yang berbeda, dan mungkin mereka memiliki ide dan harapan yang berbeda tentang masa depan. Namun saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah saling tersenyum dan merasakan keyakinan dan tekad masing-masing. Sepertinya semua orang sudah jelas kemana mereka ingin menjelajah. Ding Lingdang melihat sekeliling dan tersenyum pada Boss Bai. Boss Bai, dari mana Anda akan memulai? Di sini, Boss Bai mengeluarkan peta bintang dari prosesor kristal di pergelangan tangannya tanpa ragu-ragu. Medan perang tempat pasukan ekspedisi klan Pangu melawan Legiun Pasang Banjir adalah perang epik yang mengguncang bumi. Bahkan setelah sejuta tahun, saya percaya bahwa sisa-sisa kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya masih mengambang di antara bintang-bintang. Mungkin, masih ada beberapa hal menarik yang dapat bertahan dan berkembang dengan sisa-sisa medan perang. Saya ingin memeriksanya terlebih dahulu sebelum membuat rencana apapun. Bagaimana dengan Anda? Itu memang gaya penguasa bajak laut. Ding Lingdang juga membawa peta bintangnya sendiri.
Ini target pertamaku. Suster Qingqing berkata bahwa, menurut parameter astronomi dan intelijen kuno yang dikumpulkan oleh aliansi perlawanan, sangat mungkin bahwa arus bawah energi spiritual yang dahsyat ada di lautan bintang. Jika sebuah planet yang layak huni kebetulan berada di manapun arus bawah itu mengalir, dan jika planet itu dipilih oleh para penyintas klan purba, kemungkinan besar planet itu akan berevolusi menjadi alam semesta tempat yang kuat berkuasa dan seni bela diri berkuasa. Aku ingin pergi ke sana dan merasakan aura pertempuran yang legendaris. Sama sepertiku, Xiao Ming menggosok tangannya dan menyeringai. Targetku adalah zona luar angkasa ini. Bibi Qingqing berkata bahwa ada banyak elemen berat yang aneh di lautan bintang. Jika para penyintas klan purba memilih tempat ini sebagai tempat berlindung, sangat mungkin, alam semesta mekanis yang cacat akan terbentuk dalam jutaan tahun. Kedengarannya sangat cocok untukku. Sambil mereka berbicara dan tertawa, mereka memperkenalkan target pertama mereka. Tentu saja, informasi yang dibawa Wei Qingqing tidak jelas. Tidak ada yang tahu apakah yang disebut Battle Aura Universe dan Mechanical Universe benar-benar ada. Namun, mereka sangat yakin bahwa mereka tidak sendirian. Jenis dan teman mereka sendiri pasti masih ada di alam semesta yang luas ini. Meskipun mereka bukan aura pertempuran atau mekanik, pasti ada sesuatu yang berbeda tentang mereka. Hei, tunggu. Setelah semua orang selesai memperkenalkan diri, Wei Qingqing tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya merasa ada yang kurang dari kita? Saya di sini." Hadirin sekalian, rekan-rekan kultivator, teman-teman saya yang telah lama menunggu di depan Spiritual Nexus dan Sinar Cahaya, akhirnya giliran saya. Legenda baru alam semesta, penyihir hebat Hante, telah muncul. Hahaha. Setelah ledakan tawa yang memekakkan telinga, jubah merah tua yang diukir dengan banyak rune aneh dan tidak pada tempatnya di dunia cultivators terbang ke dalam ruangan. Jubah itu berkibar meskipun tidak ada angin, seolah-olah itu milik seorang pria yang sedang bersenang-senang. Kemudian, pria itu tiba-tiba muncul di depan jubah itu. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu menggigil? Apakah kamu tercengang? Apakah ini kekuatan sihir? Pembuluh darah menonjol di dahi Ding Lingdang, Boss Bai, Li Linghai, Long Yangjun, dan Yan Liren. Mereka menoleh ke arah bahu Hante, ke arah sang juara tinju yang berjalan mendekat dengan perlahan. Raja Pukulan, apakah kau benar-benar memutuskan untuk membiarkan bocah itu menjelajahi alam semesta ajaib menggantikanmu? Ding Lingdang ragu-ragu. Kau harus tahu bahwa, menurut informasi yang terbangun di basis data intimu, alam semesta ajaib adalah yang paling mungkin ada dan yang paling mungkin ditemukan. Itu adalah rumahmu di kehidupanmu sebelumnya. Apakah kau benar-benar tidak ingin kembali dan melihatnya? Masa lalu adalah sejarah. Saat ini, Pangu Universe adalah satu-satunya rumahku. Raja Tinju masih mengendalikan boneka sipil yang rusak dan berkarat sehingga sulit untuk membedakan apakah terbuat dari logam atau kayu. Bunga liar dan lapisan emas tumbuh dari persendiannya. Namun, udara di sekitarnya membuat Xiao Ming, yang membawa boneka tempur terbaru, tidak dapat menatap matanya. Setelah 6 tahun berlatih keras, Hante telah memahami misteri sihir, dan dia telah lulus semua ujianmu untuk membuktikan bahwa dia cukup kuat untuk menjelajahi zona luar angkasa, bukan? Memang. Tapi, Ding Lingdang mengerutkan kening. Apakah kamu yakin bahwa menyuntikkan misteri magis yang tak tertandingi ke dalam otaknya hanya dalam beberapa tahun tidak akan menyebabkan kerusakan permanen pada otaknya? Tenang saja, Hante adalah orang paling berbakat di alam semesta Pangu. Dia terlahir sebagai penyihir, bukan kultivator. Alam semesta ajaib dan menara ajaib adalah pilihan terbaik baginya. Aku percaya dia akan menemukan alam semesta ajaib dan menjadi seperti ikan di air di sana. Lagi pula, kata Raja Tinju, kita tidak bisa mengirim semua ahli terbaik. Seseorang harus tinggal dan melindungi alam semesta Pangu. Akhir-akhir ini, aku punya firasat samar bahwa bahaya di luar perhitungan kita sedang mengintai di suatu tempat di alam semesta Pangu. Bab 3163, Keseimbangan Kejahatan. Tidak ada bahaya yang diperhitungkan. Ding Lingdang dan para ahli lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Dengan bakat dari peradaban sihir dan kehidupan informasi, sang juara tinju termasuk dalam 5 ahli teratas di alam semesta Pangu atau bahkan 3 teratas. Kemampuan komputasi dan kemampuan deduksinya juga tak tertandingi. Tidak ada yang berani meremehkan indranya. Apa maksudmu? Kejahatan. Kejahatan yang tak terlukiskan. Raja Tinju bergumam, sejak aku menyelesaikan pelatihanku di Menara Surga 3 tahun lalu dan mencoba menghubungkan separuh prosesor kristal mainframe Istana Surgawi ke basis data intiku setelah ratusan peningkatan, kemampuan komputasiku telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Meski begitu, aku tidak dapat menggambarkan gambaran lengkap kejahatan dengan jelas. Aku hanya memiliki perasaan samar bahwa kegelapan masa lalu belum sepenuhnya sirna. Suatu hari, itu akan mengubah masa depan alam semesta Pangu dan seluruh kosmos. Seolah-olah separuh, Fuxi, lainnya tidak memperhitungkan kebangkitan peradaban umat manusia dan mutasi Gu Wuxin secara tepat, tetapi tetap saja merespons dengan samar. Sebuah suara dalam basis data intiku mengatakan bahwa aku harus tinggal dan menemukan keseimbangan dengan kejahatan sehingga aku dapat melindungi alam semesta Pangu. Dengan begitu, para pelancong, seperti dirimu dapat menyelesaikan misimu dengan lebih baik. Ding Lingdang dan Li Linghai saling berpandangan. Alam semesta Pangu memang dihadapkan pada banyak masalah. Banjir dan koalisi para penentang hanyalah kekhawatiran yang tidak masuk akal. Serangan, pertahanan, dan keseimbangan 3 kekuatan federasi, imperium, kebangkitan peradaban para pionir, bangkitnya kehidupan informasi, dan seterusnya. Jika kekhawatiran tetangga tidak ditangani dengan baik, kekhawatiran itu mungkin benar-benar mengarah pada kejahatan yang tak terkatakan.
Dengan Raja Tinju yang memimpin alam semesta Pangu, dan dengan pertumbuhan berkelanjutan generasi baru seperti Li Jialing, Jin Xinyu, dan Wen Wen, mereka mampu fokus pada masa depan tanpa rasa khawatir. Agen khusus Han, sang juara tinju menepuk bahu pemuda sombong itu dengan lembut dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu siap? Benar-benar, 120% siap. Hante berteriak, memperlihatkan lengannya yang telah diukir dengan rune sihir yang padat di balik jubah merahnya. 6 tahun latihan keras dan penyiksaan yang tidak manusiawi. Bukan hanya para gadis, aku hanya melihat gelas favoritku 3 kali. Ah, setelah latihan gila-gilaan itu, akhirnya aku meledakkan gerbang misterius dunia sihir. Lihat saja lenganku yang kuat. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikanku untuk menjadi Raja Meriam Sihir. Tidak, Raja Meriam Sihir, yang menguasai lautan bintang, menguasai alam semesta, dan dicintai semua orang. Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan mempercayakan misi suci menjelajahi dan menyelamatkan alam semesta ajaib kepadamu. Pembaruan oleh cahaya yang dalam dan hikmat terpancar dari kamera kristal Raja Tinju. Ia menunjuk kepalanya dan berkata dengan suara yang dapat dipercaya, percayalah. Aku telah menyimpulkan masa depanmu dengan kemampuan komputasi yang hampir tak terbatas. Aku tampaknya melihat generasi baru penguasa alam semesta muncul seperti matahari terbit. Mungkin masa depanmu akan lebih menjanjikan daripada yang dapat dibayangkan siapapun. Kau tidak hanya akan menyelamatkan alam semesta ajaib dari kehancuran, kau juga akan menjadi orang yang mengalahkan pasang surut dan menyelamatkan lautan multisemesta, termasuk bumi. Kau akan menjadi penyelamat. Aku juga berpikir begitu. Sungguh, aku tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi aku merasakan ada kekuatan misterius yang mengalir ke atas dari perutku. Jantungku berdetak kencang dan darahku mendidih. Apakah ini keberuntungan yang legendaris? Hante menyeringai lebar seperti babon mabuk. Ia menepuk dadanya dan berkata, tenanglah, semuanya. Meskipun, burung Nasar Liao, pahlawan besar yang dikagumi semua orang, sudah tiada, legenda tak terkalahkan dari generasi baru telah bangkit. Jika kisah yang terjadi dalam 40.000 tahun kultivasi adalah kisah epik yang luar biasa dan cemerlang, prequel dari kisah epik itu baru saja berakhir. Legenda glamor tentang diriku, Hante, akan segera terungkap. Aku akan berhasil. Ding Lingdang, Li Linghai, Bos Bai. Sang juara tinju terbatuk dari belakang. Yah, maksudku adalah. Hante menggaruk rambutnya dan bergegas menjelaskan, aku juga percaya bahwa, Oh Tiao, kesayanganku tidak mati, tetapi terkunci di penjara atau planet hantu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, karena suatu hari, aku akan meledakkan planet ini dengan meriam ajaibku dan menyelamatkan Oh Tiao. Ding Lingdang tertawa, menatap sekelilingnya, senyumnya lebih murni dan tatapan matanya lebih penuh tekad. Ya, meskipun aku istri Liao, aku setuju denganmu dalam hal ini. Ding Lingdang berkata dengan tegas, satu kata demi satu kata, perang tidak dapat diperjuangkan oleh satu orang. Rumah tidak dapat dijaga oleh satu orang. Alam semesta tidak dapat diselamatkan oleh satu orang. Liao telah menyelesaikan misinya. Tidak peduli seberapa cemerlang kembang api itu, akan ada saatnya mereka meredup. Namun, saya percaya bahwa percikan yang pernah dia tembakkan di alam semesta yang gelap pada akhirnya akan menarik lebih banyak pendatang baru. Mereka akan mekar dengan api yang jutaan kali lebih cemerlang daripada miliknya. Pada akhirnya, mereka akan menyalakan seluruh lautan bintang dan menerangi seluruh alam semesta. Sudah waktunya. Ayo berangkat. Rekan-rekan kultivator, mari kita terangi alam semesta kita. Kemudian pada hari itu, di ruang pemeliharaan jauh di dalam pangkalan transmigrator. Sang juara tinju, yang baru saja menyelesaikan 8 peluncuran dan kelelahan, berjalan ke kamarnya seperti sepotong kayu busuk. Namun dia segera menghentikan langkahnya. Seorang gadis dengan rambut kuncir kuda, bercelana kargo, dengan kantong di sekujur tubuhnya dan dengan segala macam perkakas di dalamnya serta noda minyak di wajahnya, berdiri di kamarnya dan menatapnya. Nona Liuli, mengapa Anda ada di sini? Kamera kristal sang juara tinju berkedip karena panik. Tuan Raja Tinju, mengapa kau masih di sini? Setelah 6 tahun tenggelam, gadis itu tidak lagi muda dan agresif. Aku tahu kau sangat ingin menjelajahi misteri asal-usulmu di alam semesta yang ajaib. Mengapa kau melepaskan kesempatan sekali seumur hidup itu dan tinggal di sini? Aku merasakan kejahatan. Sang juara tinju tergagap. Cangkang besi yang mampu menahan serangan meriam utama sebuah kapal antariksa tampaknya tak mampu menahan tatapan mata gadis itu yang membara. Aku harus tinggal dan melindungi alam semesta Pangu. Hanya itu saja, gadis itu melangkah ke arahnya, matanya bersinar dengan keberanian dan tekad yang tak tertandingi. Hanya untuk melindungi alam semesta Pangu. Ya, sang juara tinju menepuk kepalanya. Beberapa lembar emas bermutasi merangkak keluar dari celah-celah tengkoraknya. Tiba-tiba aku ingat ada beberapa pekerjaan yang belum selesai di ruang kendali. Aku pergi. Jangan pergi, Raja Tinju. Gadis itu berteriak ke arah punggung sang juara tinju yang agak compang camping, jawab pertanyaanku. Apakah kau tinggal hanya untuk melindungi semesta Pangu? Atau ada hal lain yang ingin kau lindungi? Apakah kau masih bersedia melindungiku seperti sebelumnya? Gigi-gigi dan bantalan di sekujur tubuh sang juara tinju berderit. Prosesor kristal berdengung seperti kipas yang rusak. Boneka yang sederhana dan lemah itu tampaknya tidak mampu menahan panas yang meluap dari basis data intinya dan hampir meleleh. Seseorang akan melindungimu menggantikanku. Seorang pria tampan dan percaya diri. Sang juara tinju berkata dengan agak kikuk dan sedih, saya hanyalah sebuah mesin. Aku tahu, tapi kenapa, kau sudah seperti ini sejak pertama kali kita bertemu. Kau tidak pernah berubah, begitu juga aku.
Aku sudah terbiasa dengan juara tinju. Gadis itu menggertakkan giginya, tangannya gemetar karena gugup. Berbaliklah dan lihatlah aku, Tuan Raja Tinju. Katakanlah jawabannya. Jika aku berkata bahwa aku tidak peduli dengan pria tampan dan percaya diri, dan bahwa aku tidak menyukai perlindungan dari penyihir hebat, apakah kau akan tetap melindungiku seperti sebelumnya? Sang juara tinju tidak berbalik. Tetapi dia berdiri di tempatnya untuk waktu yang lama, seolah-olah petir tak terlihat telah memotong logikanya. Saya bersedia, dia berkata dengan suara yang tidak bisa didengar gadis itu. Namun bunga-bunga yang mekar di kepalanya mengkhianatinya. Sampai selamanya. Oh, tidak, sampai suatu hari kamu atau alam semesta hancur. Tidak, Nona Liuli. Selama kamu masih ada di alam semesta, aku tidak akan pernah membiarkan diriku atau alam semesta ini hancur. Pada saat yang sama, di bintik merah besar, raksasa kuno di nebula Gemini. Dalam badai abadi, lautan petir bergejolak. Miliaran petir saling terkait, seolah-olah miliaran sel besar saling menelan dan mengubah satu sama lain serta meraung. Di tengah badai petir, suara-suara yang tidak masuk akal dan tidak mungkin berasal dari lingkungan yang keras seperti itu bergema. Peluit, ya, itu memang suara peluit yang aneh dan bernada tinggi. Kalau saja seorang penggarap dari Federasi Star Glory mendekat dan mendengar sendiri suara seperti siulan itu, dia pasti akan terkejut dan merinding. Hal ini disebabkan karena peluit yang bergema telah berubah menjadi melodi lagu kebangsaan Federasi. Sumber peluit itu adalah pusaran raksasa petir dan plasma. Di kedalaman pusaran itu, petir menggeliat bagaikan ular berbisa dan membentuk wajah yang sangat buruk rupa, menyerupai seorang manusia yang sedang berbaring di lautan petir, dengan lengan sebagai bantal. Setelah lagu kebangsaan Federasi dimainkan, wajah, atau lebih tepatnya, orang, yang menyerupai kecambah kacang, tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum dalam diam. Tidak, tenang saja, sekarang bukan saatnya untuk keluar. Baik manusia maupun para penyintas zaman purba tidak berhenti memantau raksasa-raksasa kuno. Mereka masih sangat waspada terhadap makhluk-makhluk petir. Betapapun aneh dan kuatnya makhluk-makhluk petir itu, mereka tidak akan bertahan lama jika meninggalkan raksasa-raksasa kuno, apalagi menaklukkan seluruh alam semesta Pangu atau multiverse. Namun, kewaspadaan itu tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, mereka menghadapi masalah internal dan eksternal yang serius. Dia bukanlah musuh nomor satu mereka. Kelompok pertama, pelancong, telah berangkat dengan lancar. Siapa yang mengira bahwa ia akan mampu meretas spiritual nexus melalui peralatan ajaib yang digunakan manusia untuk memantau raksasa kuno dan mencuri informasi rahasia dari pangkalan transmigrator. Selama 500 tahun ke depan, fokus mereka seharusnya pada rencana Messenger. Namun, bahkan jika lebih banyak subunit ditemukan, apakah mereka akan mudah untuk berkomunikasi dan berintegrasi? Adapun aliansi perlawanan, apakah mereka benar-benar yang disebut pejuang yang mencintai kebebasan, gigih, dan mempertahankan martabat mereka? Dia sama sekali tidak mempercayainya. Singkatnya, alam semesta Pangu akan terkoyak lagi dan tenggelam dalam skema dan kegelapan yang tak terbayangkan. Selama dia menunggu dengan sabar, dia dan teman-teman barunya akan memiliki banyak kesempatan. Pembawa pesan, penjelajah waktu, aliansi perlawanan, banjir pasang, penjara reinkarnasi, bumi. Alam semesta yang begitu indah dan menarik itu terlalu berat untuk ditanggung. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahu seperti apa rupa bumi yang legendaris itu. Lalu, seperti yang kukatakan sebelum aku pergi. Pria yang bagaikan kilat di lautan kilat itu terkekeh. Mari kita bertemu lagi di bumi, Paman Li. 40.000 tahun kultivasi, makam para dewa, selesai. Bab 3164, mimpi aneh baru. Tyrannosaurus itu hanya berjarak satu langkah darinya. Dia dapat melihat dengan jelas kerutan yang saling terkait pada tubuh Tyrannosaurus itu. Kerutan itu membagi tubuh besar itu menjadi bentuk papan catur. Tubuh itu tidak jelek. Sebaliknya, tubuh itu berkilauan dan tembus pandang seperti tubuh giok berwarna-warni. Disinai cahaya matahari, baju zirah giok sang Tyrannosaurus berseri-seri dengan kecemerlangan bagaikan pelangi dan menjulang tinggi bak cerobong asap, sebelum berubah menjadi warna merah menyala yang seakan-akan membakar dengan hebat dan merangsang kekuatan tertentu jauh di dalam hatinya yang telah tertidur lama. Seperti mimpi buruk, dia tidak bisa bergerak atau berteriak. Dia hanya bisa menatap Tyrannosaurus itu. Pemandangan seperti itu nampaknya telah terulang berkali-kali. Setiap kali, dia merasa samar-samar bahwa sang Tyrannosaurus ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi aumannya hilang ditelan angin dan pasir. Bahkan ada kalanya jurang tak berdasar muncul di antara dirinya dan sang Tyrannosaurus. Mereka hanya bisa saling memandang di seberang sungai. Tetapi kali ini, dia begitu dekat dengan Tyrannosaurus itu sehingga dia dapat melihat lipstik yang dioleskan di mulutnya yang berdarah. Seekor T-Rex memakai lipstik. Ia tercengang dan merasa sulit untuk mempercayainya. Untuk waktu yang lama, ia tidak dapat memahami ilmu di balik gambar aneh tersebut. Ketika dia menatap sang Tyrannosaurus pun balas menatap. Api yang membakar keluar dari hidungnya, yang tampak seperti terowongan kereta api, menyulut api di dasar hatinya. Ia merasa gelisah dan bersemangat, seolah-olah dirinya yang lain akan keluar dari dadanya dan melompat ke punggung si Tyrannosaurus. Anehnya, mata seekor Tyrannosaurus harusnya kotor dan brutal, seperti yang ada di semua film monster. Namun, mata Tyrannosaurus itu penuh dengan kemanusiaan dan emosi serta informasi yang tak terlukiskan. Jantungnya berdetak semakin cepat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak maju. Pembaruan oleh novel Sadim. Lalu, dia ditampar oleh Tyrannosaurus. Tidur, bangun dan bertarung. Tyrannosaurus mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga.
Liao menjerit dan melompat dari ranjang susun. Kepalanya hampir membentur langit-langit, dan dia hampir jatuh ke tanah. Sambil memegangi tempat tidur, dia bernapas berat untuk waktu yang lama, dengan keringat dingin keluar dari pori-porinya. Saudara-saudaranya yang lain di asrama sudah terbiasa dengan perilakunya yang aneh. Kakak tertua pergi ke perpustakaan, tetapi kakak kedua masih meringkuk di tempat tidur sambil membaca novel dengan headphone seperti biasa. Di sisi lain, kakak ketiga terbangun karena ketakutan. Dia menguap dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangis dan berteriak sepagi ini? Apakah kamu mengalami mimpi buruk lagi?" Ya, Liao menatap tangannya. Ujung jarinya masih gemetar. Tidak diketahui apakah itu karena takut atau gembira. Mimpi buruk yang mana ini? Saudara ketiga, Yusin, mengusap matanya dan berkata, apakah itu yang membuatmu dirusak oleh T-Rex betina berkali-kali, yang membuatmu kelelahan, yang membuatmu ingin mati, yang mana kamu bertemu dengan saudara baik yang menyamar, dan kamu melihatnya tetapi tidak mengatakan apapun. Yang mana kamu berhubungan intim dengannya, dan suatu malam ketika kamu dalam keadaan tidak sadar, kamu menemukan bahwa saudara baik yang menyamar, itu memiliki ular boa monster yang tersembunyi jauh di bawah selangkangannya, atau yang mana kamu bermimpi bahwa kamu akan melahirkan dua komputer saat kamu hamil. Liao mendengus dan mengabaikan godaan Yusin. Baru setelah tangannya tidak lagi gemetar, dia dengan hati-hati turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya dengan air dingin. Sambil mengangkat kepalanya, apa yang tampak di cermin adalah wajah polos dan biasa. Di universitas biasa kelas 2 ini, di kota biasa kelas 2 ini, ada banyak sekali yang bisa dibayangkan. Liao sedang dalam keadaan tidak sadar. Ia merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan mengembara di dunia luar. Apakah ini benar-benar aku? Entah mengapa, sebuah suara muncul dari lubuk hatinya. Siapa aku? Di mana aku? Ia linglung cukup lama, seolah-olah ia akan tertidur lagi jika ia berdiri. Ia jatuh ke dalam mimpi baru yang tak terduga. Suara siulan keras di luar jendela membangunkannya. Melihat ke kejauhan melalui jendela, orang bisa melihat bahwa seluruh kota Universitas Jiangnan tenggelam dalam angin miring dan hujan gerimis. Awan gelap menutupi cahaya fajar. Langit dan bumi beriak dengan kabut gelap. Deretan demi deretan gedung tinggi menyala satu demi satu seperti lentera yang menari tertiup angin. Beberapa mahasiswa yang bersemangat tidak takut pada angin dan hujan. Mereka sudah memulai latihan pagi mereka. Ada juga payung yang mekar seperti bunga yang melonjak menuju kafetaria, membawa secercah kehidupan ke kota universitas yang baru saja terbangun. Asap mengepul di langit kafetaria. Asap dan api dari dunia manusia menutupi bumi dan menerbangkan mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Kau benar-benar, dewa tidur, dari 610. Dengan sikat gigi di mulutnya, Yusin berjalan ke toilet di samping Liao dan buang air kecil. Aku belum pernah melihat orang yang suka tidur sepertimu. Kamu tidur di tempat tidur setidaknya 12 jam sehari, bukan? Dan ketika kamu berada di kelas, kamu harus terus tidur selama 3 hingga 5 kelas, kan? Bahkan ketika kamu tidak tidur, kamu terlihat linglung dan linglung. Terakhir kali, ketika departemen menyelenggarakan pertandingan sepak bola, kamu bahkan bisa tertidur di lapangan. Kakak, teknik apa yang kamu latih? Pelatihan, teknik, pupil mata Liao mengerut hebat. Namun, gambar itu diperbesar pada detik berikutnya. Dia tidak mengerti apa yang Yusin bicarakan. Dan mimpi-mimpi aneh dan eksentrik itu. Yusin menyeringai. Meskipun semua orang bermimpi dalam tidurnya, aku belum pernah melihat mimpi orang lain seindah dan semenarik mimpimu. Yang terpenting adalah kebanyakan orang melupakan mimpi mereka sepenuhnya dalam waktu 3 hingga 5 detik saat mereka bangun, tetapi kamu mengingat setiap detail mimpi dengan jelas. Mengesankan. Jika aku bisa mempelajari trikmu, bukankah aku akan bisa mengingat semua mimpi erotis dan menikmatinya lagi dan lagi? Liao tidak tahu harus berkata apa. Sejak kecelakaan 5 tahun lalu, saat ia terbangun dari koma selama 3 bulan, ia mengalami mimpi aneh. Mimpi itu sebenarnya bukan mimpi buruk, tetapi lebih aneh daripada kejutan. Mimpi-mimpi aneh itu bagaikan cat berkilauan yang telah menembus jauh ke dalam korteks serebralnya dan tidak akan hilang bahkan setelah 3 hingga 5 hari. Kadang-kadang, mimpi-mimpi itu bahkan muncul di siang bolong dan menyiksanya, membuatnya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan kepalsuan, kenyataan dan mimpi, hidup dan mati. Itu bukan teknik, melainkan lebih seperti kutukan. Efek samping yang paling langsung adalah bahwa Liao awalnya adalah seorang pemuda yang ceria, hangat, dan terus terang. Namun, setiap kali dia bermimpi aneh, dia merasa bahwa dirinya telah menjadi jorok, tidak tahu malu, dan gelap. Namun Liao juga tahu bahwa di antara keempat saudara di asrama, Yusin adalah orang yang paling cocok dengannya. Tidak ada maksud jahat dalam ocehannya. Mereka yang belum pernah mengalami mimpi aneh ini secara langsung pasti tidak akan tahu seberapa besar pengaruh mimpi aneh ini terhadap orang lain. Bahkan bisa mengubah nasib seseorang. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Melihat masih ada yang salah dengan wajah Liao, Yusin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya. Apakah kamu demam? Saya baik-baik saja. Liao mundur selangkah. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang baru saja kau kencingi. Itu bagus. Yusin menyekat tangannya di celananya. Ia berpikir sejenak dan berkata, saudaraku, tenang saja. Sebenarnya, mimpi aneh bukanlah masalah besar, tetapi tidak masalah jika kau terbangun. Tidak akan baik jika kau mengalaminya. Kakak kedua suka membaca web novel. Aku suka membaca komik. Ini juga mimpi. Mengendarai angin, mengendarai pedang, menyanyikan lagu kesatria, mendominasi dunia, sihir yang kuat, robot jahat, tiran kosmik yang menakutkan, kehidupan modern sangat menegangkan. Setiap orang butuh saluran untuk melampiaskan. Siapa yang tidak pernah punya mimpi serupa?
Namun, mimpi tetaplah mimpi. Mimpi bukanlah kenyataan dan tidak bisa dijadikan makanan. Kamu dan aku bukanlah pewaris generasi kedua yang kaya. Kita akan segera lulus, jadi kita masih harus mencari cara untuk makan dulu sebelum bermimpi. Semua mimpi itu palsu. Itu semua kebohongan atau penipuan diri sendiri. Mimpi tidak bisa memengaruhi kehidupan. Kita harus membumi, bukan? Ya, Li Yao menganggukkan kepalanya. Ia kembali ke tempat duduknya, membuka laci, dan mengeluarkan buku catatan kecil dengan kunci kata sandi. Ia membuka buku catatan itu. Di dalam buku catatan itu terdapat kata-kata yang padat seukuran kepala lalat, yang mencatat rincian semua mimpi aneh selama beberapa tahun terakhir. Buku catatan itu telah digosok begitu sering sehingga tepinya berwarna putih dan kuning. Li Yao berpikir sejenak, membalik halaman terakhir buku catatan itu, dan menulis. Dini hari, tanggal 19 Mei tahun 2018. Saya bermimpi tentang T-Rex lagi, tapi dia memakai lipstik. Apa artinya itu? Ia membuka dua halaman pertama dan menggambar-gambar seekor Tyrannosaurus dengan pulpen. Ia berpikir sejenak dan menambahkan beberapa goresan pada mulut Tyrannosaurus yang berdarah, yang merupakan semacam lipstik. Kemudian, dia menatap Tyrannosaurus yang telah diolesi lipstik dan kembali berpikir keras. Sudah berakhir, anak itu kerasukan. Dia benar-benar tidak punya harapan. Yusin meratap di belakangnya. Li Yao menutup buku catatan itu dan menguncinya. Tepat saat dia hendak berbalik dan membantah, dia terkejut dengan kemunculan Yusin. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengenakan balaklava warna-warni? Dan apa-apaan busa dan plastik itu? Apa itu? Colorful headgear. Ini adalah Colorful Aura Cool Suit. Tahukah kamu apa itu cosplay? Yusin mengenakan lapisan baju besi yang terbuat dari busa dan plastik. Dia memberi isyarat beberapa gerakan binaraga dan berkata, bukankah hari ini, Festival Anime Internasional Danau Kuda Surgawi? Aku menghabiskan uang sarapan setengah bulan untuk membeli set ini. Mari kita lihat bagaimana penampilan saudara ini. Betapa profesionalnya, betapa mendominasinya. Li Yao kehilangan kata-kata. Bukankah kamu baru saja mengajariku untuk tidak terlibat dalam mimpi yang berantakan? Bagaimana itu bisa sama? Kepala kakakmu sangat jernih. Aku memiliki garis bawah yang sangat terkendali. Aku sama sekali tidak akan membiarkan imajinasiku tercampur dengan kehidupan nyataku. Setelah hari ini, tentu saja, aku akan berusaha sekuat tenaga di bursa kerja. Aku akan mencari pekerjaan, menghasilkan banyak uang, menikah, punya anak, membeli rumah, dan sebagainya. Tapi hari ini, hehehe. Aku mendengar bahwa akan ada banyak gadis cantik dan tim cosplay profesional dari luar negeri di festival komik. Mereka semua adalah orang asing berambut emas dan bermata biru. Aku harus pergi dan menghargai mereka. Yusin menggosok tangannya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Hei, kenapa kita tidak pergi bersama? Ini seperti melawan api dengan api. Lebih baik memikirkan gadis dan orang asing daripada bermimpi tentang Tyrannosaurus sepanjang hari. Kemungkinannya kamu tidak akan mengalami mimpi aneh itu saat kamu menemukan dunia 2D dan cosplay yang menakjubkan. Benarkah begitu? Hari ini adalah akhir pekan, dan Li Yao tidak suka belajar. Itu bukan masalah besar. Pergi sekarang. Di sisi lain, minat Yusin terusik. Hanya berdasarkan fakta bahwa kamu sering bermimpi tentang ular piton raksasa yang keluar dari selangkangan saudara baikmu yang berpakaian seperti wanita, aku yakin kamu memiliki potensi untuk berkembang di dunia 2D, mungkin kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu sebenarnya adalah orang hebat dalam hal berpakaian silang yang telah menyembunyikan dirinya sangat dalam. Enyah, Li Yao tertawa dan mengumpat, tetapi dia tetap berdiri dengan jujur. Dia mandi dan pergi bersama Yusin. Melewati tempat tidur Zhao Kai, putra kedua asrama, Li Yao menepuk pagar tempat tidur dan berkata, kita akan pergi ke festival Comic Con untuk melihat para gadis. Apakah kamu ikut? Tawa Zhao Kai yang teredam terdengar dari balik selimut saat dia berkata, tidak, kalian saja. Ambil saja beberapa foto gadis-gadis itu dan bawa kembali untuk dikagumi saudara-saudara kita. Ayo pergi. Aku tidak tahu apa yang dibaca Zhao Kai akhir-akhir ini, tapi dia sama terpesonanya denganmu. Yusin menyeret Li Yao keluar dari asrama. Terlalu banyak serigala dan terlalu sedikit daging. Gadis kecil tidak menunggu orang lain. Pergi. Bab 3165, sesuatu yang besar terjadi. Besar sekali. Li Yao berseru di Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Heavenly Horse Lake. Pusat konvensi dan pameran itu terletak di kawasan yang baru dikembangkan di kota Jiangnan. Tempat itu sangat besar dan megah. Beberapa bangunan berwarna perak dengan bentuk aneh membuat orang merasa seolah-olah sedang bepergian ke masa depan. Meskipun aula pertemuan utama seluas beberapa lapangan sepak bola, pusat konvensi dan pameran saat ini masih dipadati orang dari seluruh negeri serta produsen dan pekerja terkait lainnya. Sejauh mata memandang, ada penggemar kartun dan budaya fantasi yang mengenakan kostum aneh dan berpura-pura serius. Seperti Yusin, mereka mengenakan kostum warna-warni dan aneh. Beberapa dari mereka berpakaian seperti penyihir hebat yang kuat, beberapa berpakaian seperti vampir yang mengerikan, beberapa berpakaian seperti iblis wanita yang glamor dan menawan, beberapa berpakaian seperti robot seperti baja yang bersenjata lengkap, dan tentu saja, ada juga beberapa dewa pedang yang memiliki karakteristik lokal dan mengenakan jubah putih yang elegan. Beberapa dari mereka berjalan dengan angkuh seolah-olah tidak ada orang lain di ruangan itu. Mereka berjalan ke sana kemari, memamerkan pakaian buatan mereka yang halus. Beberapa dari mereka bahkan membuat drama pendek dengan alur cerita, yang menarik perhatian banyak penonton. Mereka berpikiran sama dan harmonis. Li Yao bahkan melihat seorang pria kulit hitam muda yang mengenakan baju zirah buatan sendiri. Tangan dan punggungnya bersinar dan berasap.
Sebagai pemuda biasa di era ini, Li Yao tentu saja pernah bersentuhan dengan produk hiburan fantasi seperti kartun, novel web, dan film fiksi ilmiah. Dia tidak memiliki penolakan terhadap hal ini. Hanya saja di masa lalu, ketika dia diganggu oleh mimpi aneh, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur atau melamun. Dia tidak begitu asyik seperti Yusin dan Zhao Kai. Hari ini, ketika dia tiba di festival animasi, suasana hatinya telah terinfeksi oleh begitu banyak penggemar, dan dia juga tertarik. Dia membawa alat peraga tiup plastik yang dikenal sebagai pedang langit luas. Dia melihat ke sana kemari. Itu cukup menyegarkan. Wah, besar sekali. Yusin juga ada di sampingnya. Dia meneteskan air liur sambil melihat sekeliling dengan cabul. Lihat ke sana, palu itu sangat putih. Tidak, maksudku adalah pedang itu sangat bulat. Tidak, baiklah, kau akan tahu saat kau melihatnya. Aku benar-benar ingin mati lemas di dalamnya. Li Yao agak terdiam. Dia berkata, ngomong-ngomong, kenapa kita harus berdiri di tempat ini? Ini sepertinya pintu masuk toilet. Kamu tidak mengerti. Kami di sini untuk menemui seorang wanita muda, tetapi semua orang berpakaian sangat cantik. Apakah kamu tahu siapa wanita muda itu dan siapa orang penting yang berpakaian silang jika kamu tidak melepas celanamu? Bagaimana jika kamu meneteskan air liur untuk sucubus atau iblis wanita tertentu untuk waktu yang lama, dan ketika kamu sedang terburu-buru untuk buang air kecil, kamu mengetahui bahwa pihak lain pergi ke kamar mandi pria bersamamu? Pria itu akan mengeluarkannya dan itu akan lebih besar darimu. Tidakkah menurutmu itu canggung? Yusin berkata, jadi, tentu saja, aku akan berdiri di pintu masuk toilet dan mencari tahu gadis mana yang benar-benar gadis, sehingga akan lebih mudah bagiku untuk mengambil tindakan nanti, jangan menatapku seperti itu. Aku bermaksud untuk berfoto dengan mereka, melakukan kompetisi dari hati ke hati, meninggalkan nomor telepon atau pesan WeChat. Itu seharusnya baik-baik saja, kan? Ya, Li Yao memperhatikan dengan linglung. Tiba-tiba, tatapannya membeku dan dia menyodok Yusin. Sepertinya ada pertunjukan musikal di bilik sana. Apakah kamu tahu apa itu? Pembaruan oleh novel Zadim, Huwalalala. Di mana? Yusin menyipitkan matanya dan membaca sebentar sebelum berkata, oh, itu, legenda sang kultivator super. Itu novel daring yang cukup populer. Baru-baru ini, tampaknya telah diadaptasi menjadi komik dan permainan. Produsen permainan ingin menggunakan platform festival animasi untuk beriklan terlebih dahulu. Mereka tidak hanya mengatur musikal dan pertunjukan tiruan, tetapi penulis novel juga akan hadir untuk menandatangani buku. Dia adalah novelis web legendaris. Jika dia bisa mendapatkan tanda tangan, Zhao Kai pasti akan menyukainya. Legenda kultivator super. Li Yao tanpa sadar menekan pelipisnya dan merasakan kepalanya sakit lagi. Ya, kau belum pernah melihatnya. Pedang abadi, penggarap, iblis, setan, dan sebagainya. Aku sudah membaca setengahnya. Lumayan. Yusin berkata, aku harus bertanya kepada Zhao Kai apakah aku harus membawakan tanda tangannya untuknya atau tidak. Hehe, biarkan dia mengurus sarapanku selama sebulan. Para pembudidaya, Li Yao menatap gadis-gadis di bilik yang mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya, bernyanyi dan menari, dan pemandangan di mana pedang terbang beterbangan dan menembakkan sinar mistis dengan berbagai efek suara dan listrik. Untuk sesaat, dia merasa bahwa pemandangan di depannya kabur lagi, dan dunia yang jauh menjadi semakin jelas. Tepat pada saat ini, keributan terjadi di sekitar. Banyak penggemar animasi dan cosplayer mengeluarkan ponsel mereka, menundukkan kepala, dan mulai berdiskusi. Yusin baru saja mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi teman sekamarnya ketika dia melihat sebuah pesan muncul. Dia juga tercengang dan berkata dengan tidak percaya, Gilson sudah mati. Tidak mungkin. Gilson yang mana? Li Yao bingung. Itu Gilson, orang yang dikenal sebagai Jagal. Dia adalah penulis Blood and Sand, penulis sastra fantasi serius yang terkenal di dunia. Dia adalah dewa sejati yang terkenal karena kekejaman dan kekejamannya terhadap karakter-karakternya. Anda tidak mengenalnya. Yusin berkata, novel itu berjudul Blood and Sand. Kemudian, novel itu diadaptasi menjadi serial berjudul Song of the Abyss. Novel itu cukup populer selama 2 tahun terakhir. Banyak orang yang mengejarnya. Bahkan jika Anda belum membaca novelnya, Anda seharusnya sudah membaca beberapa serialnya, bukan? Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku jadi ingat sekarang. Aku sudah menonton beberapa episode, Song of the Abyss, tetapi aku tidak tahu kalau judulnya, Blood and Sand. Aku juga tidak tahu kalau Gilson ini sudah mati. Sastra fantasi, atau lebih tepatnya, karya hiburan fantasi, semuanya sedang berkembang di Tiongkok. Karya-karya itu baru saja memasuki tahap berkembang. Bahkan dewa-dewa yang terkenal di dunia mungkin tidak dikenal oleh masyarakat, tetapi ini adalah Comic-Con. Sebagian besar wisatawan dan penonton adalah penggemar bidang terkait. Tentu saja, mereka bereaksi keras terhadap runtuhnya industri tersebut. Li Yao tidak banyak bereaksi terhadap kematian seorang penulis fantasi asing, tetapi melihat banyak orang membicarakannya, dia bertanya dengan santai, sungguh disayangkan. Bagaimana dia meninggal? Menurutku itu serangan jantung. Orang tua itu sudah tidak muda lagi, dan dia juga gemuk. Sepanjang hari, dia terus membunuh dalam novel. Darahnya mengalir deras, dan kepalanya pusing. Bahkan dia tidak tahan dengan rangsangan itu. Di tengah malam, dia terkena serangan jantung, sepertinya begitu. Berita spesifiknya belum dirilis. Itu semua gosip. Coba aku lihat situs web lain. Yusin menundukkan kepalanya dan menggulir layar ponselnya. Ia beralih ke forum yang dikhususkan untuk membahas karya hiburan fantasi. Tiba-tiba, jari-jarinya dan napasnya terhenti. Pupil matanya mengecil sekecil mungkin, dan ia tampak seperti baru saja melihat hantu. Ada apa? Li Yao terkejut. Kau tidak punya perasaan seperti itu pada Gilson, kan?
Aku ingat kau suka membaca buku komik, tetapi kau tidak terlalu suka membaca novel fantasi atau menonton drama. Apa yang kau lakukan di sini? Itu tidak mungkin. Yusin bergumam, Gao Wui juga sudah mati. Hah, Li Yao bingung. Siapa Gao Wui? Itu mangaka dari Fusang. Namanya, Strong Colonization Hunter. Dia telah menggambarnya terus-menerus selama 20-30 tahun dan telah membunuh banyak pembaca. Saya mulai membacanya saat saya masih di sekolah dasar. Sekarang setelah saya hampir lulus kuliah, mustahil bagi saya untuk menyelesaikannya. Tidak mungkin saya bisa menyelesaikannya. Yusin melirik ponselnya dengan cepat. Berita itu telah dikonfirmasi oleh polisi Fusang. Itu bukan berita palsu. Sepertinya dia terlindas truk yang lepas kendali hingga tewas saat dia keluar untuk bermain mahjong. Dia hancur berkeping-keping hingga tidak bisa dikenali lagi. Tangannya, khususnya, telah hancur menjadi daging cincang. Oh, dia celaka. Yusin menghela napas panjang dan menepuk pahanya. Dapat dilihat bahwa, baginya, yang merupakan penggemar komik kawakan, kematian mangaka Fusang jelas lebih memilukan daripada meninggalnya novelis fantasi barat tersebut. Namun, Li Yao tidak dapat membedakan apakah ia menangis atau tertawa, meratapi kematian seorang mangaka jenius, atau menggertakkan giginya dan berkata, kematian yang baik. Sungguh aneh. Suasana festival Comic-Con tampaknya lebih hikmat. Di era informasi super canggih ini, bahkan melintasi lautan, tidak ada yang dapat menghentikan kecepatan berita. Tak lama kemudian, berita meninggalnya dua orang guru besar di bidang yang berbeda, satu di timur dan satu lagi di barat, yang membawa imajinasi dan kebahagiaan tak berujung, menyebar ke setiap sudut pusat konvensi. Meski tidak cukup untuk memadamkan suasana gembira, setidaknya membawa dua topik yang tidak mudah untuk dibicarakan. Dilihat dari waktunya, kedua guru besar itu tampaknya meninggal pada waktu yang sama, tidak lebih dari 1 jam sebelum dan sesudahnya. Tidak ada yang tahu apakah itu kehendak surga atau bukan, tetapi itu sangat disayangkan. Meskipun suasana hatinya sedang buruk, dia tidak dapat menunda rangkaian acara yang telah dia persiapkan untuk festival Comic-Con. Segera, dengan musik latar dan musik latar, suasana kembali memanas. Di stan permainan, Legend of Super Cultivators, penulis novel melangkah ke atas panggung dan mulai berinteraksi dengan ratusan penggemar gila atau penggemar resmi. Terima kasih atas dukungan Anda. Tanpa Anda, tidak akan ada Legend of Super Cultivators. Terima kasih banyak. Penulis novel itu melompat-lompat di atas panggung. Melihatnya dari jauh, Li Yao merasakan firasat buruk di dalam otaknya yang sakit. Berderit. Dia sepertinya mendengar sesuatu. Dia melihat beberapa sekrup yang tidak terpasang dengan benar patah dan jatuh. Tidak, Li Yao berteriak tanpa sadar, namun ia tidak dapat menghentikan semuanya. Ia hanya dapat menyaksikan tanpa daya ketika sebuah lampu kombinasi seberat ratusan pon jatuh dari langit di atas stan dan tanpa ampun menghantam penulis novel yang sedang mempromosikan permainan tersebut di hadapan banyak orang. Ketika Li Yao dan Yusin kembali ke asrama, mereka tampak seperti dua ayam yang acak-acakan. Bukan hal yang lucu bahwa sebuah kecelakaan telah terjadi di festival animasi yang ramai. Saat itu, ketertiban sudah kacau. Mereka berdua baru saja keluar, dan salah satu sepatu Yusin telah terlepas. Dia tidak punya pilihan selain membeli sepasang sandal. Ada yang mati. Kegembiraannya tidak berkurang sedikit pun. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau sedih dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia mengetuk pagar tempat tidur saudara kedua asrama, Zhao Kai, dan berteriak, coba tebak. Siapa yang mati? Aku tidak berbicara tentang Gilson atau Gao Wei. Aku jamin kamu tidak akan bisa menebaknya. Apa-apaan ini? Zhao Kai menjulurkan kepalanya dari balik selimut dan mengeluarkan salah satu earphone-nya. Meskipun nadanya tidak puas, masih ada senyum di wajahnya saat dia berkata, jangan main-main. Aku sedang membaca buku. Orang mati apa? Apa hubungannya denganku? Buku apa yang membuatmu begitu asyik membacanya? Yusin menjerit, kau tidak tahu hal sebesar itu terjadi. Entahlah, aku sudah membaca buku selama 2 hari terakhir. Hahaha, aku tidak tahu apa yang dipikirkan otak anjing penulis itu. Buku itu cukup menarik. Aku akan terkutuk jika aku mempercayainya. Zhao Kai terkekeh, saya sungguh-sungguh menyarankan Anda untuk melihatnya. Sudah lama sekali saya tidak melihat omong kosong seperti itu. Benarkah begitu? Yusin ingin memberitahu Zhao Kai tentang kecelakaan di festival Comic-Con, tetapi dia tertarik dengan kata-kata Zhao Kai dan berkata, buku apa? Siapa yang menulisnya? Aku akan membacanya saat aku senggang. Tidak masalah apakah Anda membaliknya atau tidak, tetapi Li Yao pasti akan membaliknya. Saya jamin Anda akan mendapat kejutan besar. Zhao Kai melambaikan teleponnya ke Li Yao dan berkata sambil tersenyum, judul buku itu adalah. Nama pengarangnya adalah, oh, dia pendatang baru. Namanya agak sulit diucapkan. Judulnya adalah, Master Snell. Bab 3166, Argumen Buku. Saya bertanya-tanya buku apa itu. Jadi, buku ini. Sebelum Li Yao sempat bereaksi, Yusin mengerutkan bibirnya dan berkata, aku sudah membaca sekilas buku sialan ini beberapa waktu lalu. Buku ini jelas-jelas rumput beracun besar yang berwarna putih dan berair. Alurnya sederhana, karakternya kasar, dan tulisannya kasar. Cek. Seluruh artikelnya jelek. Semuanya omong kosong. Zhao Kai, seleramu belum turun drastis untuk merekomendasikan sampah semacam ini, kan? Wajah Zhao Kai memerah karena kata-kata Yusin. Dia meludah dan berkata, mana, rumput beracun besar. Kurasa tidak apa-apa, aku masih bisa membacanya hidup-hidup. Mengenai sastra daring, aku tidak punya persyaratan tinggi untuk karakternya. Tidak apa-apa asalkan lumayan. Kuncinya adalah kreativitas. Apakah kamu mengerti kreativitas?
Persyaratannya tidak terlalu tinggi. Bukan berarti tidak ada persyaratan. Bahkan jika itu adalah literatur daring, tidak boleh ada 3, tercengang, 5, berlomba hingga batas maksimal, dan 7, hebat. Yusin terdiam sejenak. Tunggu, aku akan memastikannya kepadamu terlebih dahulu. Buku yang kamu bicarakan, apakah buku itu berisi banyak, tokoh yang menakjubkan, menjulang tinggi, luar biasa, dan astronomis? Aku telah membaca begitu banyak buku setiap hari sehingga aku hampir lupa judulnya. Kamu melebih-lebihkan. Zhao Kai juga mulai tertawa. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, baiklah, kata-kata yang digunakan dalam buku ini agak monoton. Gaya penulisannya agak mirip esai siswa SMA, tetapi tidak ada 3 hingga 5 kata, bodoh, di setiap halaman. Ya, Yusin berkata, bukan hanya penulisnya yang akan tercengang, dia juga akan tercengang. Sudah kubilang jangan pedulikan detailnya. Zhao Kai agak malu dengan bantahan Yusin. Dia melambaikan teleponnya dan berkata, tidakkah menurutmu metode penulisan kultivasi dan teknologi sangat kreatif? Menurutku tidak. Petani adalah petani, dan teknologi adalah teknologi. Tidak semuanya bisa dicampur jadi satu. Malatang dan pasta itu kreativitas macam apa? Yusin mengangkat bahunya dan berkata, terlebih lagi, meskipun kreatif untuk menggabungkan elemen yang sama sekali tidak berhubungan, penulis ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mencampurnya, oke. Di permukaan, peralatan sihir pemeliharaan, sekte yang sedang dijual, semua hal yang berantakan ini cukup menarik. Tetapi jika Anda melihat bagian belakangnya, Anda akan tahu bahwa itu masih anggur lama yang sama di botol baru, air yang sama di botol baru, obat yang sama di botol baru. Itu adalah set tamparan wajah Little White yang berakting keren. Selain itu ditulis dengan cara yang paling kuno, paling kasar. Jangan melotot. Saya ingat ada penjahat di depan. Siapa namanya? Siapa namanya? Kebohongan Helian. Pembaruan oleh novel Sadim, benarkah begitu? Kata Zhao Kai. Benar sekali. Ketua kelas mereka juga merupakan ketua serikat mahasiswa. Demi kecantikan kelas, dia berinisiatif untuk mencari masalah dengan tokoh utama. Pada akhirnya, dia dipukuli dengan kejam oleh tokoh utama. Yusin berkata, wah, sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihat penjahat yang begitu bodoh, alur cerita yang begitu bodoh, dan penulis yang begitu bodoh. Saat itu, ketika aku melihat Helian Lai dipukuli oleh tokoh utama, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca buku itu, kurasa bagian akhir ceritanya akan mirip dengan ini. Bertingkah keren dan menamparkan wajah, menaklukkan gadis cantik di kelas dan gadis cantik di sekolah, menjadi raja di alam semesta. Singkatnya, tidak perlu membuang waktu untuk buku sampah seperti ini. Baiklah, saya akui bahwa buku ini agak kekanak-kanakan pada awalnya. Saya benar-benar tidak punya buku untuk dibaca, jadi saya membolak-baliknya dengan santai. Wajah Zhao Kai memerah. Namun, apa yang dikatakan Yusin masuk akal, dan kesimpulannya cukup masuk akal. Dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa berkata, tapi kamu akan tahu setelah membacanya. Tidak apa-apa untuk menggunakan permainan sebagai contoh. Buku ini mengikuti alur pengembangan tahap akhir. Paling buruk, kamu bisa melewatinya. Melompati, Yusin bertanya, berapa? Dengan baik. Zhao Kai berpikir sejenak, sebenarnya, saya rasa kita bisa menonton bagian awalnya, tetapi Anda benar-benar tidak punya kesabaran, 400 bab seharusnya sudah cukup, tetapi dengan cara ini, kita tidak akan bisa melihat perkembangan sang tokoh utama. Mungkin itu akan memengaruhi kecemerlangannya nanti. Apa, 400 bab? 3000 kata per bab berarti lebih dari 1.000.000 kata, kakak. Yusin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudah berapa banyak kata yang ditulis dalam buku bodoh ini? Apa yang bisa dibaca jika jumlahnya lebih dari 1.000.000 kata? Percayalah, itu benar. Wajah Zhao Kai hampir berubah menjadi ungu. Dapat dilihat bahwa dia dengan tulus ingin merekomendasikannya kepada teman sekamarnya. Penulis sendiri telah mengatakan bahwa buku ini akan ditulis sangat panjang. Diperlukan lebih dari 1.000.000 kata untuk meninggalkan desa pemula. Lebih dari 1.000.000 kata untuk keluar dari desa pemula. Kalau begitu, bukankah keseluruhan ceritanya akan lebih dari 10 juta kata? Para penulis yang tidak bermoral saat ini, untuk menipu uang, benar-benar menjadi semakin tidak bermoral. Yusin berkata dengan nada meremehkan, Zhao Kai, apakah kamu benar-benar tidak punya hati nurani untuk merekomendasikan hidrologi dan racun seperti itu kepada saudara-saudaramu? Zhao Kai dibuat terdiam oleh Yusin. Liao memperhatikan api dari samping sambil tersenyum. Dia tidak merasa kata-kata Yusin terlalu tajam dan pedas. Cara saudara kedua dan saudara ketiga bergaul seperti ini. Saudara kedua adalah penggemar novel, sedangkan saudara ketiga adalah penggemar buku komik. Keduanya sering merekomendasikan karya favorit mereka satu sama lain. Namun, selera estetika mereka sedikit berbeda. Setiap kali mereka merekomendasikan sesuatu, pihak lain akan membawa pistol dan tongkat ke kepala dan mengkritiknya. Mereka akan membuat keributan besar dan benar-benar melupakannya keesokan harinya. Mereka akan terus menderita dan lupa mengingat pemukulan itu. Sekali lagi, mereka akan dengan antusias merekomendasikan sesuatu kepada pihak lain. Ada juga alasan untuk kejadian hari ini. Beberapa hari yang lalu, Yusin merekomendasikan sebuah komik yang katanya sangat bagus kepada Zhao Kai. Pada akhirnya, ketika Zhao Kai membacanya, dia mengkritiknya dengan ribuan lubang, membuat Yusin marah. Hari ini, giliran Zhao Kai yang merekomendasikan novel kesayangannya. Bagaimana mungkin Yusin bisa mengucapkan kata-kata yang bagus? Namun, Liao tidak peduli selama dia memiliki impiannya sendiri. Dia tidak akan berdebat dengan siapapun tentang novel atau komik. Lupakan saja, kalau kamu tidak mau menontonnya, ya sudah jangan. Aku tidak merekomendasikannya kepadamu. Perdebatan antara kedua teman sekamarnya telah mencapai klimaks.
Mereka berdua tersipu dan sudut mulut mereka berbusa. Zhao Kai berkata dengan marah, kamu pantas kekurangan buku. Aku merekomendasikan buku ini kepada Liao. Jika Anda tidak dapat menemukan buku bagus untuk dibaca, Anda tidak perlu memaksakan diri menelan rumput beracun dengan lebih dari 1.000.000 kata. Yusin berkata, Liao, kamu tidak perlu membuang-buang waktumu. Pikirkan saja, sebuah buku memiliki lebih dari 1.000.000 kata yang ditulis. Gaya penulisan, ide, dan karakter penulis semuanya sudah pasti. Level penulis semuanya ada di sini. Seberapa bagus bab-bab selanjutnya? Seekor anjing tidak dapat mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Bisakah, Master Lai Niu, ini mengubah kebiasaannya untuk selalu tercengang? Zhao Kai kehilangan kata-kata. Setelah bernapas dengan berat untuk waktu yang lama, dia menatap Liao dan berkata, pokoknya, kamu harus pergi dan melihatnya. Alasannya sederhana. Tokoh utama buku ini bernama Liao. Liao linglung sejenak. Ngomong-ngomong, itu tidak terlalu aneh. Lagi pula, nama Liao terlalu biasa. Dia telah bertemu beberapa orang dengan nama yang sama saat dia tumbuh dewasa. Mereka hampir sama dengan Zhang Sanlisi. Bahkan ketika dia membaca buku di masa lalu, dia pernah bertemu dengan seorang penjahat bernama Liao di buku tersebut. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh tokoh utama setelah hanya beberapa bab. Dia hanya menertawakannya. Jika namanya, Simen Dazuang, dan tokoh utama buku itu juga, Simen Dazuang, bukankah itu cukup aneh? Namun, Zhao Kai menatapnya dengan penuh semangat sehingga sulit untuk menolaknya. Dia tidak tega mempermalukan Zhao Kai. Sebenarnya, Liao cukup berterima kasih kepada ketiga saudaranya di asrama, karena ia punya kebiasaan bermimpi aneh. Seringkali, ia terbangun dari mimpinya dengan kaget dan menimbulkan kehebohan. Jika itu adalah teman sekamarnya yang pemarah, mereka pasti sudah lama bertengkar. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa keras Zhao Kai dan Yusin mengejeknya, mereka tidak mempedulikannya dalam kehidupan sehari-hari dan cukup peduli padanya. Semua orang bergaul dengan cukup baik. Liao mengangguk dan berkata, baiklah. Kultivasi dan teknologi kedengarannya sangat menarik. Aku akan memeriksanya nanti. Ya, kamu harus sabar. Awalnya tidak seburuk itu. Kamu masih bisa terus menonton tanpa otak. Kemudian, akan ada perubahan dalam 100 bab pertama. Seluruh tema akan tersublimasi. Kemudian, kamu harus mengertakkan gigi dan bertahan hingga 400-500 bab. Semuanya akan datar. Semakin banyak kamu menonton, akan semakin seru. Baiklah, Liao tidak bisa menahan tawa. Bahkan, ia juga percaya pada teori Yusin. Meskipun novel daring saat ini semakin panjang dan 3-5 juta kata bukanlah hal yang aneh, 1 juta kata sudah cukup untuk menunjukkan keterampilan penulisnya. Bahkan Zhao Kai, yang sangat menyukainya, tidak berani mengatakan betapa bagusnya tampilannya pada awalnya dan bahkan memintanya untuk menggertakkan giginya dan bertahan. Tampaknya ini memang kurang. Liao tidak percaya bahwa karya yang biasa-biasa saja akan terlahir kembali setelah 1 juta kata. Kecuali kalau pengarangnya berbeda, atau pengarangnya tiba-tiba tersambar petir, atau otak pengarangnya bermutasi dan beberapa setan merayapi otaknya untuk membantunya menulis. Bagaimanapun, apakah emas dibungkus dengan kotoran anjing atau kotoran anjing dibungkus dengan kotoran anjing bukanlah masalah besar. Baru saja, itu hanya lelucon. Jika dia terus berbicara, itu akan menyakiti persaudaraan. Benar, kau tidak tahu. Liao mengganti topik pembicaraan. Gilson terkena serangan jantung dan meninggal. Dia adalah penulis Blood and Sand dan Song of the Abyss. Liao tidak mengatakan apapun tentang Gao Wuyi, karena dia tahu bahwa Zhao Kai tidak terlalu tertarik dengan komik Fusang. Mungkin dia tidak tahu siapa Gao Wuyi. Sebenarnya, Liao tidak tahu mengapa banyak netizen merayakan kematian Gao Wuyi. Namun, dia melihat Zhao Kai sedang menonton Song of the Abyss di ponselnya. Bahkan jika dia tidak tertarik, itu tetap akan menjadi berita. Mengenai kematian novelis daring itu, pada awalnya itu bukan masalah besar. Sekarang karena sudah sangat berisik, tidak ada yang peduli. Seperti yang diharapkan, ketertarikan Zhao Kai terusik. Dia merangkak keluar dari balik selimut. Apa yang terjadi? Yang mana? Apa yang terjadi? Biar ku beritahu, si gendut besar, dengan retakan, serangan jantung, dia meninggal tiba-tiba, dia bahkan lebih rapuh daripada karakter dalam bukunya. Yusin lupa bahwa mereka berdua baru saja bertengkar. Sebaliknya, mereka menceritakan kepada Zhao Kai apa yang terjadi hari ini dengan penuh minat. Melihat mereka berdua lahir di tahun beruang, Liao tersenyum dan berjalan ke balkon di ujung asrama. Entah mengapa jantungnya berdetak makin kencang. Bab 3167, jangan dilanjutkan. Liao masih memikirkan apa yang terjadi hari itu. Meskipun saat itu dia berada jauh dari web novelis itu dan tidak melihat kejadian itu dengan jelas, dia tidak tahu apakah dia sedang berhalusinasi atau tidak, tetapi dia sepertinya mendengar suara lampu gantung pecah, jatuh, dan tulang-tulang web novelis itu patah. Kemudian, ketika masa mulai rusuh dan semua orang berlarian menjauh, ia samar-samar melihat darah yang ada di bilik itu bagaikan ular yang bergerak zigzag dan berusaha mengirim pesan kepadanya. Kemudian, ia menerima kabar bahwa novelis web itu telah meninggal dunia karena cedera serius. Masyarakat modern telah mengembangkan banyak informasi. Sebagian besar anak muda telah melihat banyak video berdarah dan brutal. Daya tahan psikologis mereka tidak seburuk itu. Namun jantung Liao masih berdetak kencang. Semua kejadian itu terus terngiang di kepalanya. Apakah itu ketakutan? Tidak. Selain rasa takut, ada kebingungan. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan mengalir di dalam otaknya. Liao memikirkan dua orang master di bidang fantasi dan animasi dari timur dan barat, kematian Gilson dan Takaya Ibo.
Setelah setengah hari bergejolak, kedua insiden itu telah menyebabkan kegemparan besar di kalangan kecil penggemar sastra fantasi dan animasi. Segala macam postingan setengah benar dan setengah salah bertebaran di mana-mana, dan netizen pun spontan berduka cita dan sebagainya. Secara logika, Li Yao bukanlah penggemar berat sastra fantasi atau komik. Ia tidak perlu ikut bersenang-senang. Namun, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menonton berita meninggalnya kedua guru besar itu berulang kali, tanpa melepaskan satu foto pun. Ia bahkan membandingkan kedua cuplikan berita itu dengan kecelakaan di festival komik. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Seorang kartunis Jepang yang mencintai mahjong, seorang ahli sastra fantasi barat yang kejam, dan seorang novelis web lokal, tidak ada sedikit pun kesamaan, juga tidak ada hubungan apapun. Meskipun kecelakaan terjadi hampir bersamaan, namun ada begitu banyak penulis fantasi, fiksi ilmiah, dan sastra fantasi di seluruh dunia, serta sejumlah besar kartunis dan produser animasi, serta 10 kali lipat jumlah pekerja. Tidaklah aneh jika kecelakaan terjadi. Tapi Li Yao hanya merasa bahwa, melalui angin yang bertiup miring dan hujan gerimis di balkon, orang dapat melihat bahwa seluruh kota Universitas Jiangnan berkelap-kelip dengan api kuning redup di bawah cahaya senja. Tidak jauh dari sana, pembangunan baru saja selesai, dan gemuruh mobil terdengar dari platform tinggi yang menghubungkan seluruh kota. Kampus itu dipenuhi dengan payung warna-warni, membentuk dunia seindah kaleidoskop. Dunia ini tampak sedikit lebih membosankan daripada dunia sebelumnya. Tidak sekarang. Lebih tepatnya, ketika lampu yang menyala jatuh dari langit dan mengenai kepala penulis novel web tersebut, Li Yao merasa warna dunia menjadi lebih kusam dan tidak bersemangat. Dunia ini bagaikan dunia yang terdiri dari 18.000 warna. Satu warna telah hilang, dan hanya tersisa 17.999 warna. Mungkin, suatu hari, seluruh dunia akan berubah menjadi hitam dan putih, dan mungkin bahkan hitam dan putih pun tidak akan ada lagi. Yang ada hanyalah keheningan dan kesuraman, selamanya. Histeria macam apa yang sedang kualami? Li Yao terbangun dari lamunannya dan tak kuasa menahan tawa. Ia menepuk kepalanya keras-keras. Apakah kau terlalu banyak membaca novel atau bermimpi aneh? Apa yang kau pikirkan? Saat ini sudah musim kelulusan. Para siswa semuanya sibuk menulis makalah, menjalani magang, mencari pekerjaan, dan menyambut gelombang pertama masyarakat. Nilai-nilai dan keluarga Li Yao biasa saja. Tidak cukup baik untuk membuatnya melamun seharian. Dia tidak terlalu ambisius, tetapi dia tidak begitu bejat sehingga dia akan membiarkan dirinya putus asa. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa di dunia manusia. Dia bisa hidup seperti orang lain. Selama tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia bisa hidup selama dia memiliki 60 poin dan 100 juta tahun. Bukankah itu yang terjadi pada sebagian besar orang di dunia? Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini. Li Yao menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya keluar balkon. Dia menangkap segenggam tetesan air hujan yang dingin dan mengusap wajahnya yang panas dengan keras. Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan melamun sepanjang hari? Mulai besok, aku benar-benar tidak boleh jatuh seperti ini. Aku harus mempersiapkan tesis kelulusanku dan berpartisipasi dalam bursa kerja. Aku harus mencoba mencari pekerjaan dengan peluang pengembangan yang lebih besar. Membeli rumah, membeli mobil, menikahi seorang istri, memiliki anak, ngomong-ngomong, sangat sulit untuk mencari pekerjaan tahun ini. Sekarang harga properti begitu tinggi, aku tidak tahu kapan aku bisa mendapatkan uang muka. Siapa yang akan menikahimu jika kamu tidak memiliki rumah? Li Yao menghela napas. Dia merasa tidak berdaya dari lubuk hatinya. Dia merasakan ada selaput tak kasat mata yang menutupi kepalanya, membuatnya tidak dapat melihat arah, bernapas, atau mengerahkan tenaga apapun. Mungkin, seperti itulah kehidupan nyata. Tekanannya sangat besar. Semua orang harus melakukan apapun yang mereka bisa dan kelelahan untuk berjuang mendapatkan ruang bernapas di hutan baja. Hanya dengan cara ini mereka dapat menyelesaikan tugas dan misi mereka. Lebih baik bersikap rendah hati. Lagi pula, dia sudah tidak lagi berada di usia yang memungkinkan dia bermimpi tanpa tanggung jawab. Mereka tidak mungkin hidup dalam mimpi yang tidak masuk akal selamanya dan tidak pernah tumbuh dewasa, bukan? Li Yao menggelengkan kepalanya keras-keras, berusaha menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, kecelakaan siang itu, kematian Master Fantasia di timur dan barat, dan Tyrannosaurus yang berlumuran darah dalam mimpinya. Ia mandi dengan sederhana, naik ke tempat tidur susunnya, dan melemparkan seluruh tubuhnya ke dalam selimut. Tubuhnya sangat lelah, tetapi pikirannya sangat jernih. Ia menahan keinginan untuk tertidur. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya jika ia tertidur dan melihat Tyrannosaurus Rex, yang telah memolesi lipstik merah, dalam mimpinya. Dan jika Tyrannosaurus Rex mengundangnya untuk bangun dan bertarung lagi. Li Yao menyalakan ponselnya dan bersiap membaca beberapa berita dan postingan lagi. Di jendela pop-up, gambar profil Zhao Kai berkedip saat dia mengirim tautan kepada Li Yao, alamat web, 40.000 tahun kultivasi. Tampaknya Zhao Kai sangat bersemangat. Awalnya, Li Yao tidak berminat membaca novel apapun, konon, mulai besok, dia tidak boleh terpuruk seperti ini. Dia harus bekerja keras, harus berjuang, harus belajar keras, dan terus berkembang setiap hari. Namun, saat itu belum hari esok. Li Yao membuka tautan tersebut dan siap menutup halaman web tersebut kapan saja. Judul buku itu agak dibesar-besarkan. Ini adalah kapal perang kristal tingkat, Serigala Surgawi, yang beratnya 390 juta ton dan diawaki oleh 1.523 penggarap tahap penyempurnaan. Prosesor kristal rangka utama dapat menghitung 90 juta pikiran telepati per detik, dan kemampuan komputasinya setara dengan penggarap tahap jiwa baru lahir. Ia dapat menekan sebuah planet secara instan.
Berdiri di tengah lautan bintang yang tak berujung, Liao menatap benda besar di depannya dan menghitung dalam hati, aku butuh 7 detik untuk membongkar kapal perang ini menjadi besi tua. Di era kultivasi 40.000, seorang remaja biasa di perbatasan meraung ke bintang-bintang dan mendominasi galaksi. Liao sama sekali tidak bersemangat saat melihat namanya muncul di bagian pengantar dengan cara yang begitu mengagumkan. Sebaliknya, ia merasa malu sekaligus geli. Pengantarnya terlalu konyol. Kultivator Next-Gen Soul Stage yang mana? Kemampuan komputasi apa? Prosesor kristal mainframe apa? Apa yang mereka bicarakan? Deru bintang dan mendominasi alam semesta. Para penulis zaman sekarang bahkan tidak dapat menulis buku yang layak tentang konflik bersenjata antara dua desa, namun mereka berani menulis tentang planet, galaksi, dan alam semesta. Mereka benar-benar terlalu sombong. Adapun kata, darah panas, menurut pengalaman membaca Liao yang terbatas, itu berarti penulis akan menggunakan banyak tanda seru. Liao menguap dan menggulir ke atas halaman. Bukankah ini novel kultivasi? Bagaimana bisa berakhir di bagian fiksi ilmiah? Jika Hal, mengaum di antara bintang-bintang dan menguasai galaksi, ini dapat dianggap sebagai novel fiksi ilmiah, maka siput juga merupakan sesuatu yang mengagumkan. Judul, pendahuluan, dan kolomnya cukup membuat Liao kehilangan 90% minat. Namun, dia takut Zhao Kai akan menanyakan hal itu padanya besok pagi, jadi dia memutuskan untuk membaca sekilas beberapa bab saja. Liao mengklik teks utama dan membuka bab pertama, yang diberi nama, Kuburan Peralatan Ajaib. Kuburan peralatan sihir. Entah mengapa detak jantung Liao terganggu. Sebuah jarum yang ribuan kali lebih tipis dari sehelai rambut menusuk jantungnya dengan lembut. Bangun-bangun. Semangat kepahlawanan yang telah tertidur selama miliaran tahun terbangun. Perang telah dimulai. Trompet mulai bergemuruh. Samudra semesta membutuhkanmu. Kami, membutuhkanmu. Apa-apaan ini? Apakah akhir-akhir ini kamu khawatir tentang kelulusan dan mencari pekerjaan? Apakah kamu tidak tidur nyenyak dan mengalami gangguan saraf? Liao berusaha keras menjernihkan telinganya dari suara-suara yang mengganggu itu. Kemudian dia mengusap dadanya dan melanjutkan membaca. Danau Rusti, instalasi pengolahan sampah khusus No. 23. Tempat ini juga dikenal sebagai kuburan peralatan ajaib. Dengan terus berkembangnya peradaban kultivasi, perlengkapan sihir yang dulunya sangat hebat dan hanya bisa dikendarai oleh para kultivator telah memasuki ribuan rumah tangga, menjadi perkakas yang dibutuhkan oleh masyarakat awam untuk tinggal di rumah, bepergian, belajar, dan bekerja. Hal itu tidak hanya membawa kemudahan bagi hidupnya, tetapi juga menghasilkan banyak peralatan sihir dan sampah logam yang terbuang sia-sia. Sebagian besar peralatan sihir sampah masih memiliki banyak energi spiritual yang tersisa, yang dapat dengan mudah menyebabkan polusi radiasi. Susunan rune untuk membangun peralatan sihir juga sangat tidak stabil, dan bahkan ada risiko ledakan. Jika dibiarkan begitu saja, lingkungan dapat rusak parah. Oleh karena itu, di setiap kota besar federasi, akan selalu ada beberapa pusat pengolahan limbah khusus, yang mengkhususkan diri dalam pembuangan peralatan sihir bekas. Instalasi pengolahan limbah khusus nomor 23, terletak di pinggiran selatan Floating Spear City, kota budidaya utama federasi. Liao menatap kata-kata itu cukup lama. Memang seperti yang dikatakan Yusin. Tulisannya agak kasar, itu hanya bisa dianggap sebagai penjelasan yang jelas. Tidak banyak yang menonjol tentang latar belakangnya. Itu adalah pembukaan biasa dari tempat pembuangan sampah seperti itu. Meskipun Liao tidak membaca banyak novel web, dia telah membaca lebih dari 10 novel pembuka yang serupa. Dia sama sekali tidak bisa mengerti mengapa para penulis ini begitu bersemangat tentang tempat pembuangan sampah. Atau apakah itu karena mereka tidak menggunakan otak mereka ketika mereka menulis dan hanya merujuk padanya. Ini adalah novel web yang biasa, polos, dan jelek. Tidak perlu membuang waktu lagi. Liao menggigit bibirnya dengan keras dan memperingatkan dirinya sendiri dengan suara melengking, berhenti menonton. Tidak perlu terus menonton. Berhenti, berhenti, berhenti. Bab 3168, Buku Aneh. Namun, jari-jari dan matanya tampaknya dimanipulasi oleh kekuatan misterius saat ia membalik-balik halaman. Saat karakter-karakter itu berkedip, dunia kultivasi modern yang nyata, ilusif, dan nyata muncul di depan matanya. Dia tampaknya dapat melihat langit yang suram, selokan merah dan ungu, kuburan peralatan sihir yang berkarat, dan serangga sampah yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di dalamnya. Dia bahkan dapat dengan jelas mencium bau yang memuakkan namun sangat familiar yang merupakan campuran dari bau busuk, jamur, dan darah. Apa yang terjadi? Mengapa, Magical Equipment Graveyard, sialan ini terlihat begitu familiar? Jelas sekali bahwa deskripsi dan rutinitasnya sangat pucat dan lemah. Tidak ada bedanya dengan novel-novel yang pernah kubaca sebelumnya. Aku tidak tahu seberapa terampil penulisnya, tetapi rasanya terasa berbeda. Apakah ini hanya imajinasiku? Fatileng, nama yang kuno sekali. Mengapa begitu jelas terbayang di kepala saya saat mendengar nama itu? Saya belum pernah melihat penulis menghabiskan begitu banyak waktu untuk Fatileng. Liao menelan ludah dan membuka bab kedua. Judul babnya adalah, Proyektor Hologram. Jelas, ini adalah kata yang diciptakan oleh penulisnya. Tidak ada hal seperti itu dalam kenyataan. Namun, sebelum ia mulai membaca, sebuah peralatan ajaib bernama, Proyektor Hologram, muncul di otak Liao. Desain struktur dan diagram sirkulasi energi spiritual dari ratusan sinar cahaya yang berbeda juga muncul. Struktur dan sirkuit rumit yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi kekacauan dan hampir menyembur keluar melalui telinga dan hidungnya. Jari-jarinya, ke-10 jarinya bergerak-gerak tanpa disadari, seolah-olah telah dirasuki oleh seorang pianis berbakat, seolah-olah akan berubah menjadi petir dan kabut abu-abu setiap saat.
Seseorang harus selalu bermimpi. Sebelum dia membalik halaman terakhir bab kedua, Li Yao bergumam, bagaimana kalau itu terjadi? Kemudian, dia melihat kalimat di akhir bab kedua. Pembaruan oleh. Setiap kata menusuk jiwanya bagai peluru yang terbakar. Ledakan, 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 ledakan. Suara mesin yang memekakkan telinga datang dari luar jendela. Sejak jembatan yang membentang di seluruh kota itu dibangun, banyak penggemar balap memanfaatkan malam yang gelap untuk menjadikan tempat ini sebagai arena balap. Seberapa keras pun mereka berusaha melarangnya, usaha itu sia-sia. Asrama Li Yao kebetulan adalah gedung terdekat dengan jembatan di seluruh kota Universitas Jiangnan. Tidaklah aneh mendengar suara keras di tengah malam. Dulu mereka hanya bisa mengumpat dan mengadu ke pihak sekolah. Tetapi hari ini, suara mesinnya terdengar sangat keras dan memekakkan telinga, seolah-olah suara itu tidak berasal dari luar, melainkan langsung dari lubuk hati Li Yao. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia melihat gambar lain. Ia mengenakan pakaian perawatan yang penuh noda oli dan mengendarai mobil balap berkecepatan tinggi yang telah dimodifikasi dengan kekuatan kasar. Ia berpacu di jalan layang dan di tepi sungai, menyalip satu lawan satu dan bahkan melampaui dirinya sendiri dan waktu. Pada akhirnya, terjadilah kembang api yang cemerlang, darah yang mendidih, dan kematian yang menyedihkan. Tangan dan kaki Li Yao mulai gemetar. Perasaan memegang kemudi, menginjak rem, dan menginjak pedal gas terasa begitu nyata. Begitu nyata hingga ia lupa bahwa ia adalah seorang mahasiswa yang terbaring di asramanya. Sebaliknya, ia seperti seorang pembalap bawah tanah yang duduk di reruntuhan mobil balap, terbakar hebat. Punggung tangan dan punggung kakinya menonjol dengan urat-urat biru tebal. Urat-urat biru itu seperti ular yang tersengat listrik dan berenang dengan liar di bawah kulitnya. Kulitnya meregang hingga batasnya. Setiap saat, kekuatan aneh dan dahsyat akan keluar dari tubuh biasa ini dan sepenuhnya mengubah masa depannya dan seluruh dunia. Li Yao mengetuk layar ponselnya dengan ujung jarinya yang gemetar. Bab 3, Mimpi Aneh. Li Yao tercengang. Isi bab tersebut kebetulan adalah kisah Li Yao, yang hidup di abad ke-40.000 kultivasi di Federasi Star Glory, atau kultivator Li Yao, yang mengingat masa lalu dan menemukan bahwa dirinya adalah seorang penjelajah waktu dari bumi dan seorang pembalap bawah tanah di kehidupan sebelumnya. Itu hampir identik dengan apa yang dilihat Li Yao beberapa saat yang lalu. Apa-apaan? Li Yao meringkuk. Ia merasa ingin berteriak. Sambil menyentuh bulu kuduknya yang sudah membesar seukuran biji jagung, dia berkata dengan suara gemetar, buku sialan macam apa yang direkomendasikan Sao Kai. Aneh sekali. Aku tidak bisa membacanya lagi. Aku benar-benar tidak bisa membacanya lagi. Bagaimana kalau aku membaca bab lainnya? Aku pasti berhalusinasi tadi. Aku pasti ketakutan di siang hari dan mengalami gangguan saraf. Aku pasti berhalusinasi dan berhalusinasi terus. Ya, benar. Aku akan membaca bab lainnya untuk memastikan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tidur di malam hari? Li Yao meneruskan mengklik. Pedang Iblis Peng Hai, ujian masuk perguruan tinggi tiruan, zaman kegelapan yang hebat, Dewi Sekolah Menengah Atas kedua. Perasaan yang familiar namun aneh itu masih melekat di hatinya, menyebabkan dia tanpa sadar menempatkan dirinya dalam peran sebagai kultivator Li Yao. Aneh sekali. Meskipun novel ini ditulis dengan gaya yang biasa-biasa saja dan karakternya sedikit, alur ceritanya masih sama dengan praktik lama kultivasi dan menamparkan wajah. Kombinasi kultivasi dan teknologi tidak begitu hebat. Sebaliknya, itu seperti omong kosong. Untuk menarik perhatian orang, novel ini berpura-pura mengejutkan. Namun begitu seseorang membacanya dan benar-benar menerima latar seperti ini, banyak bagian dari novel ini terasa cukup bagus. Helian Laisi, anjing gila. Li Yao tidak dapat menahan tawa saat dia menonton, ini pasti monitor generasi kedua yang disebut kaya yang diperdebatkan Zhao Kai dan Yusin. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah presiden serikat mahasiswa, bukan? Sungguh cara menulis yang kuno. Sungguh konflik yang kaku. Dia hanya ingin menciptakan kontradiksi meskipun tidak ada kontradiksi. Setelah berkata demikian, dia kembali linglung. Apa yang baru saja aku katakan? Dia agak tidak percaya. Saya bilang, anjing gila, Helian Lai. Benar, itu yang saya katakan. Memang benar bahwa julukan Helian Lai adalah anjing gila. Saya tidak akan salah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi karakter Helian Lai dalam buku itu meninggalkan kesan yang mendalam pada Li Yao. Dia adalah antagonis pertama yang muncul di seluruh buku. Bahkan jika dia berada di level antek, Li Yao tidak akan salah mengira nama panggilannya. Namun, baik di beberapa bab pertama atau bab-bab selanjutnya, sejak Helian Lai pertama kali muncul, penulis tidak pernah sekalipun menyebut kata Mad Dog. Tidak, sama sekali tidak. Saat pertama kali muncul, gelar yang digunakan penulisnya adalah, ahli pertama Crimson Nimbus kedua, Helian Lai. Dan setelah tokoh utama, kultivator Li Yao, dan Helian Lai berkonflik, kata yang digunakan untuk mengutuk pihak lain adalah, bajingan. Kalau dipikir-pikir, memang masuk akal. Paling tidak, dalam beberapa lusin bab pertama, Helian Lai memiliki citra seorang tuan muda yang agung dan perkasa. Dia memiliki sikap dan didikan sendiri dan sama sekali tidak menempatkan protagonis di matanya. Selama dia menggunakan satu tangan, dia akan mampu meledakkan protagonis. Bagaimana dia bisa mengungkapkan citra anjing gila yang begitu kejam di depan protagonis? Bukan hanya tokoh utamanya, bahkan orang-orang yang lewat dan penulisnya pun tidak akan memberi tokoh tersebut julukan aneh seperti anjing gila. Penulis selalu ingin menggambarkan kesombongan, ketidakpedulian, dan tirani Helian Lai. Dia ingin menggunakan metode ini untuk meningkatkan kesenangan serangan balik, kultivator Li Yao. Meskipun deskripsi penulis tidak terlalu berhasil karena keterbatasan tulisannya, bagaimanapun juga, Helian Lai tidak pernah direduksi ke level anjing gila. Namun,
Ketika Liao melihat gambaran penulis tentang Putra Mulia Helian Lai, wajah yang jelas-jelas telah kehilangan segalanya, seperti binatang buas yang terperangkap berjuang untuk bertahan hidup, tampak seperti binatang buas, memiliki bekas luka di seluruh wajahnya, dan memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Itu benar-benar tampak seperti anjing gila yang tulang belakangnya telah patah dan disambungkan kembali. Benar, ini adalah Helian Lai dalam imajinasi Liao. Helian Lai si, anjing gila. Liao, pergi makan kotoran. Tawa liar, anjing gila, Helian Lai bergema di benak Liao, begitu pula dengan mekarnya bunga api di antara bintang-bintang gelap. Sungguh aneh, si anjing gila, Helian Lai ini tidak hanya tidak membangkitkan sedikit pun amarah dalam dirinya, bahkan sudut mata dan hidungnya terasa agak masam. Sedikit rasa bersalah dan kagum pun muncul. Ada apa denganku? Li Yao menggigil. Ia meletakkan ponselnya dan menamparkan dirinya sendiri. Aku merasa bersalah dan kagum saat orang lain memintaku makan kotoran. Aku tidak semurah itu, kan? Apa aku psikopat? Tentu saja, baik itu, anjing gila Helian Lai, atau petani Liao, mereka berdua adalah karakter dalam buku tersebut. Mereka dibuat secara acak oleh para novelis dan tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar memintanya untuk pergi ke tempat itu. Pendek kata, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi tetap saja terasa aneh. Saya mengerti. Liao memegang teleponnya dan merenung cukup lama. Akhirnya, ia sampai pada kesimpulan yang masuk akal. Sebenarnya, saya pernah membaca 40.000 tahun kultivasi ini sebelumnya. Kemungkinan besar saya membacanya sekilas beberapa kali dan meninggalkan kesan samar pada beberapa karakter dan alur cerita dalam buku tersebut. Namun, saya sudah lama lupa judul dan penulisnya. Sekarang setelah saya membacanya lagi hari ini, potongan-potongan memori yang telah lama terpendam akan muncul dengan sendirinya. Itu bukanlah sesuatu yang aneh. Web novel bukanlah karya ilmiah. Tidak perlu membacanya terlalu teliti. Bagi penggemar lama seperti Zhao Kai, ia dapat menyelesaikan membaca satu volume besar berisi beberapa juta kata dalam 2 hingga 3 hari. Selama beberapa tahun terakhir di universitas, ia telah membaca 300 sampai 500, 700 sampai 800 web novel, tetapi itu tidak banyak. Meskipun Liao tidak seberlebihan dirinya, ia telah membaca lebih dari 100 web novel ini, dan terlebih lagi, ia dengan santai membolak-baliknya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sebagian besar dari mereka, bahkan jika ia telah membacanya, ia dapat melupakan judul, penulis, karakter, dan alur cerita sepenuhnya. Kadang-kadang, setelah membaca dengan penuh minat untuk waktu yang lama, ia akan ingat bahwa ia telah membaca buku ini sebelumnya. Ini adalah kejadian yang umum. Jadi saya pernah membaca buku ini sebelumnya. Tidak heran sebagian besar alur ceritanya terlihat begitu familiar. Liao mengangguk dengan berat. Ya, benar, semuanya masuk akal sekarang. Sekarang setelah dia melihatnya, tampaknya dia tidak perlu membuang-buang waktu untuk menontonnya lagi. Malam ini, ia akan berusaha tidur lebih awal. Besok, ia akan bangun pagi-pagi sekali. Ia sama sekali tidak bisa bermalas-malasan di tempat tidur dan menjadi orang yang tidak bersemangat. Ia harus terlahir kembali dan menjadi pribadi yang baru. Ia harus pergi ke perpustakaan untuk mempersiapkan tesisnya, dan ia harus mengumpulkan informasi tentang bursa kerja. Singkatnya, ia harus menenangkan diri, ia harus berjuang maju, ia harus berada di puncaknya, ia harus bersemangat. Dia benar-benar tidak bisa melanjutkan membaca web novel sialan ini. Dia sudah melihat halusinasi dan halusinasi pendengaran, serta neurastenia. Bahkan perangkat lunak pembaca buku mungkin sebaiknya dihapus saja. Membuang-buang waktu dan membuang-buang hal-hal yang tidak berarti dalam hidup. Itu benar, mari kita lakukan. Hapus saja, ya. Besok saat dia bangun, dia akan menghapusnya. Dia bersumpah. Baiklah, karena akan segera dihapus, mengapa tidak membaca bab terakhir lagi? Lagi pula, dia akan terlahir kembali besok pagi. Tidak akan terlalu berlebihan untuk menonton bab terakhir sebagai kenangan, bukan? Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membaca bab ini lagi. Sungguh, bahkan jika dia bosan sampai menabrak tembok dan melompat dari gedung, dia tidak akan pernah membaca cerita sialan ini lagi. Berpikir seperti ini, Liao menyalakan layar dan memasuki bab ke-47. Nama babnya adalah Ding Lingdang. Bab 3169, kemarin muncul kembali. Ledakan, sebuah kaleidoskop tampaknya telah meledak dalam pikiran Liao. Pemandangan indah dan berbintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya membanjiri seperti air pasang. Dia tampaknya melihat seorang gadis tinggi dan ramping dengan kulit berwarna madu dan mulut serta telinga yang besar. Dia tidak terlalu cantik, tetapi dia penuh dengan vitalitas. Dia berjalan ke arahnya dengan santai. Mereka menangis, tertawa, meraung, dan berpelukan dengan bebas. Dia juga melihat dua Tyrannosaurus berguling-guling di tanah tandus kuno seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini. Dia melihat dua pohon aneh yang saling bertautan selama ribuan tahun. Dia melihat sepasang serigala, harimau, dan macan tutul saling menggesekkan kepala mereka di siang hari yang panas. Dia bahkan melihat dua planet, dua bintang jatuh saling mendekat dan saling bertabrakan dengan brutal. 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Magma panas menyembur keluar, dan aroma kehidupan menyebar ke seluruh alam semesta. Apa yang sedang terjadi? Liao menggaruk selangkangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa tiba-tiba punggungku terasa sakit dan kakiku lemas? Mengapa aku merasa begitu hampa dan kesepian? Rasanya seperti barang-barangku dirampok. Seluruh tubuhku lelah dan lesu, aku belum berhubungan seks selama 2 hari terakhir. Liao menenangkan dirinya dan melanjutkan membaca. Tak lama kemudian, ia tertarik pada Ding Lingdang, karakter wanita yang tampaknya tidak konvensional ini.
Menurut novel-novel pada umumnya, sosok kakak perempuan yang begitu garang, yang mampu membunuh banteng hanya dengan satu pukulan, tidak mungkin menjadi tokoh pahlawan wanita. Namun, entah mengapa, bayangan Ding Lingdang yang hidup dan bersemi seperti api samar-samar muncul di benak Liao. Gambar ini bersinar terang di setiap sel otak, membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Dia ingin tahu segalanya tentang gadis ini, juga apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan kultivator Liao. Bab ini terlalu pendek, penulisnya benar-benar tahu cara menulis. Tidak ada isinya sama sekali. Bab ini tidak penting, tidak penting. Baca bab lainnya. Anjing sialan yang mengakhiri bab ini kebetulan terjebak di titik kritis alur cerita. Bukankah ini terlalu tidak tahu malu? Tidak bisakah kau membiarkanku tidur? Kenapa aku tidak menonton sampai selesai alur cerita Pulau Naga Banjir Iblis ini? Aku akan tidur setelah menontonnya. Seperti yang diduga, kultivator Liao, ini masih orang yang sama, tidak sadarkan diri, lemah, diolok-olok, dan dianggap sampah. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mungkin benar-benar menjalin hubungan dengan gadis berotot itu, Ding Lingdang, kan? Jika dia benar-benar telah menemukan gadis berotot itu, aku tidak akan menontonnya. Aku tidak akan menontonnya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Tanpa aku sadari, aku sudah membaca hampir 100 bab. Kenapa tidak kubuat saja? Aku akan tidur jika sudah membaca 100 bab. Sumpah. Sudah waktunya. Ya. Sekarang pukul 11.57 tengah malam. Ngomong-ngomong, ini semacam, hari ini. Dalam 3 menit terakhir, saksikan bab berikutnya. Tidurlah di tengah malam dan sambut hari esok yang baru dengan penampilan yang baru. Pembaruan oleh. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa berubah dari pukul 11.57 menjadi pukul 2 setelah hanya satu bab? Apa? Ini bukan satu bab. Aku sudah melihat 182 bab. Itu tidak mungkin. Apa-apaan ini? Baiklah, karena sekarang sudah pukul 2:02 siang, mari kita selesaikan dan coba lihat 200 bab pada pukul 2:30 siang. Lalu, hapus buku ini sepenuhnya. Bahkan aplikasi pembaca buku akan dihapus. Aku akan terlahir kembali dan menjadi orang baru. Pukul 3. Kenapa? Ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Pukul 3:30. Kok udah jam 3:30 sih? Ini sudah keterlaluan. Kok bisa-bisanya aku jadi sebegitu hinanya? Apa mungkin akhir-akhir ini aku terlalu tertekan karena harus menulis makalah dan mencari pekerjaan, dan aku sangat butuh penyaluran untuk menenangkan sarafku. Itu benar, istirahat dan hiburan yang diperlukan tetaplah diperlukan. Satu saat bersantai, dan saat berikutnya bersantai. Jalan sipil dan militer. Jangan terlalu terpaku pada masalah makalah dan pekerjaan. Tubuh adalah ibu kota revolusi. Tidak baik kalau sudah tergila-gila. Ngomong-ngomong, penulis ini benar-benar tidak tahu cara menulis kisah cinta. Hahaha, aku menganggapmu seperti saudara, tapi kau malah ingin tidur denganku. Aku belum pernah melihat protagonis pria dan wanita seperti ini. Hahaha, apa yang terjadi? Aku merasa kakiku semakin lemah. Tubuh bagian bawahku sakit. Rasanya seperti saya tertimpa kereta api bola-balik, saya harus benar-benar mengurangi frekuensinya di masa mendatang. Tidak, aku harus tidur. Aku harus membaca bab terakhir. Aku harus tidur. Aku bersumpah. Li Yao tampak linglung. Ia mengusap perutnya sambil mengetik di ponselnya. Sungguh aneh. Selain tipu muslihat kultivasi dan teknologi, novel itu memang polos dan tidak menarik. Tidak ada yang luar biasa tentangnya. Itu seperti produk standar dari jalur perakitan industri besar. Orang bisa melihatnya atau tidak. Adegan yang menegangkan di kereta Grand Desolate War Institution tidak dapat menghilangkan emosi penulis. Sebaliknya, adegan itu membuat para pembaca merinding. Namun, mengapa Liao merasa semakin familiar semakin dia melihatnya? Sebagian besar pemandangan dan gambar sama kaburnya dengan ingatan dari 100 tahun yang lalu. Dia merasa pernah melihatnya sebelumnya, tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia ingin tahu apa yang terjadi pada kultivator Liao dan teman-temannya. Zhao Kai tidak berbohong. Benar-benar bagus. Li Yao menguap. Aku mau kencing dulu. Aku mau tidur setelah itu. Aku bukan manusia kalau tidak tidur. Li Yao tertidur. Atau lebih tepatnya, dia merasa sedang tertidur. Itu karena ia mengalami mimpi aneh dan ganjil yang tak terhitung jumlahnya. Namun hari ini, mimpinya ratusan kali lebih jelas dari sebelumnya. Begitu jelasnya sehingga dia tidak bisa membedakan apakah dia sedang bermimpi atau sedang duduk di meja di bawah tempat tidur susun, membaca novel web berjudul 40,000 Years of Cultivators dengan sepenuh hati. Dia melihat T-Rex dengan lipstik lagi. Namun kali ini, seekor ratu kaum barbar menunggangi punggung sang Tyrannosaurus. Dia memiliki mata yang tajam, hidung mancung, bibir berwarna madu, dan kulit berwarna gandum. Seluruh tubuhnya memancarkan aura supremasi. Dia tidak lain adalah karakter dalam novel, Ding Lingdang. Selama bertahun-tahun, aku mencarimu di lautan bintang yang tak berujung. Dimulai dari Battle Aura Universe, aku telah menjelajahi banyak alam semesta, banyak dunia, dan banyak surga yang menawan dan neraka yang mengerikan. Ding Lingdang menatap Li Yao. Suaranya dalam dan penuh daya tarik, murni dan penuh dengan perubahan hidup. Semua orang mengatakan bahwa kamu sudah mati. Jiwa dan informasi kehidupanmu telah hancur total menjadi ketiadaan. Tapi aku tidak percaya. Aku tahu bahwa kamu masih hidup. Kamu harus bertahan dengan caramu sendiri, bahkan jika musuhmu adalah bumi atau seluruh alam semesta. Apakah kamu masih ingat kata-kata perpisahan kita?
Seperti yang kukatakan, bahkan jika kau mati suatu hari nanti, tidak masalah apakah kau pergi ke alam baka atau neraka tingkat terdalam, karena aku akan menghancurkan alam baka, meledakkan alam baka, membakar neraka tingkat terdalam, dan menyelamatkanmu. Li Yao, bertahanlah. Aku di sini. Li Yao tiba-tiba terbangun lagi. Dia merasakan jari-jari dan pinggangnya tidak pernah sebegitu sakitnya sepanjang hidupnya. Rasanya seperti ada yang menusukkan jarum besi panas membara ke ke-10 kukunya dengan kejam, lalu memukul pinggangnya dengan palu besi panas membara. Meskipun tubuhnya telah terbangun, kesadarannya masih berada di rawa otaknya. Ia duduk di samping kursi dalam keadaan linglung selama 10 menit. Baru setelah sinar matahari yang pucat menembus matanya, ia menyadari bahwa saat itu sudah pukul 9.30 pagi. Hari ini Senin. Meskipun tidak banyak kelas di kelas kelulusan, teman-teman sekamarnya pergi ke perpustakaan untuk mempersiapkan makalah mereka atau melakukan magang dan perekrutan. Asrama itu sangat sunyi. Suara waktu yang berlalu di jam dinding begitu keras sehingga tak tertahankan. Li Yao menahan napas dan memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Ia tampaknya telah membaca novel web yang sangat menarik hingga tengah malam. Kemudian, ia bangun dari tempat tidur dan pergi buang air kecil. Setelah selesai, ia duduk di kursi di bawah tempat tidur susun dan membaca bab berikutnya, dan bab berikutnya, dan bab berikutnya lagi. Tidak terhitung berapa banyak bab yang telah ia baca. Ketika darahnya mendidih dan jantungnya berdebar kencang, ia bahkan mengeluarkan buku catatan kecil tempat ia mencatat mimpi-mimpinya yang aneh untuk ditulis dan digambar. Kemudian, dalam keadaan linglung, ia tertidur di meja. Novel membunuh orang. Li Yao menggaruk rambutnya yang berantakan seperti sarang burung dengan keras. Ia berpikir dalam tidurnya, baiklah, aku jatuh lagi tadi malam. Aku akan menghapus buku itu nanti dan menghapus perangkat lunaknya. Lalu, aku akan tidur siang hari ini. Tidak, aku akan tidur siang hari ini. Aku akan terlahir kembali pada pukul 10 malam dan menjadi orang baru. Itu benar, sudah diputuskan. Ngomong-ngomong, kenapa pinggangku sakit sekali? Aku bahkan tidak bisa berdiri. Itu tidak benar. Celana dalamku sangat kering. Aku benar-benar tidak punya itu. Li Yao memiringkan kepalanya dan menguap. Ia berusaha sekuat tenaga mengingat apa yang telah dilakukannya setelah ia buang air kecil tadi malam. Selain membaca, ia tampak sedang mencoret-coret buku catatannya. Li Yao membuka buku catatan paling pribadinya. Kemudian, dia linglung. Wajahnya pucat, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia menemukan bahwa ratu barbar yang gagah berani dan mendominasi telah muncul di punggung Tyrannosaurus yang telah diolesi lipstik merah. Matanya begitu dalam sehingga dapat menembus buku catatan, meja, dan bahkan kerak bumi. Sang ratu mengulurkan tangannya kepadanya, seolah-olah ia mencoba menariknya keluar dari jurang atau mengajaknya bertarung. Li Yao menyentuh ratu barbar yang telah digambarnya dengan jari-jarinya yang gemetar. Arus listrik aneh mengalir keluar dari ujung jarinya dan hampir meledakkan jantungnya. Lembut, 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 lembut. Jantungnya berdetak semakin cepat, mencapai batasnya. Ia tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara gemuruh yang telah tertahan selama bertahun-tahun. Apakah aku menggambar ini? Li Yao bertanya pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, sejak kapan kemampuan menggambarku menjadi begitu bagus? Orang yang aku gambar terlihat sangat mirip. Saat membalik ke belakang, masih ada lukisan baru. Dengan menggunakan pulpen dan pena di mejanya, ia menggambar grafiti acak. Hanya dengan beberapa goresan, ia membuat garis besar kota, bangunan, dan pemandangan alam. Pupil mata Li Yao mengerut hebat. Jantungnya hampir tumbuh besar dan melompat keluar dari dadanya. Kota tombak terapung, makam peralatan sihir, nimbus merah kedua, hamparan jauh, lembaga perang terpencil yang agung. Meskipun tidak ada anotasi, Li Yao tahu dengan sekali pandang bahwa itu semua adalah adegan dari novel. Ada gambar pulpen yang menggambarkan kereta api lembaga perang Grand Desolate. Bahkan mungkin untuk melihat dengan jelas para prajurit yang sedang bertempur, para pembudidaya yang telah mengorbankan diri mereka sendiri, para penumpang yang berteriak, dan nyamuk perak berwajah hantu, yang menjerit-jerit di kejauhan. Meskipun pukulannya canggung, sekali melihatnya saja sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Seolah-olah seseorang telah kembali ke Wastelen, zona badai petir. Bab 3170, lengan kilin Li Yao. Melihat coretan-coretan di pulpen dan pulpen, jantung Li Yao berdegup kencang. Ia harus menutupi dadanya dengan kedua tangannya untuk menekan perasaan yang familiar namun aneh di hatinya. Jika dibalik, ada juga beberapa sketsa, peralatan ajaib. Kebanyakan dari mereka adalah pedang rantai, pedang getar, dan storm bolter. Tidak hanya terlihat bagus, mereka juga seragam dan harmonis. Orang bisa tahu bahwa mereka memiliki gaya desain industri yang matang yang sama sekali berbeda dari desain umum. Selain itu, ada juga struktur internal yang sangat halus yang tampak seperti papan sirkuit yang rumit dan terperinci. Itu bahkan lebih aneh. Li Yao mengambil jurusan ekonomi. Ia sangat yakin bahwa ia tidak pernah mengambil mata kuliah desain industri atau desain sirkuit. Jika adegan baru, sebelumnya hanya berupa grafiti, apa sebenarnya desain struktur yang rumit dan rumit itu? Li Yao memiringkan kepalanya dan berpikir lama. Mungkinkah saya masih memiliki potensi yang bahkan belum saya temukan? Mungkinkah saya seorang jenius otodidak yang seharusnya mengikuti ujian desain industri? Dia terus membaca. Masih ada lagi. Kali ini, ada beberapa sketsa yang saling berhubungan yang tampak seperti labirin 3D. Li Yao membalik-balik buku catatan itu berulang-ulang untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba menyadari, yang ada di sana bukanlah karakter, adegan, atau peralatan ajaib dari novel, tetapi cetak biru arsitektur dan medan asrama, gedung sekolah, dan bahkan seluruh universitas.
Meskipun sulit bagi Liao untuk menentukan ketepatan desain struktur dan peta topografi, hanya garis-garis rumit dan skala yang mulus sudah cukup untuk menunjukkan keterampilan sang seniman. Liao tidak menyangka bahwa dia, yang tidak pernah belajar arsitektur, akan memiliki keterampilan seperti itu. Yang aneh adalah, baik itu gedung sekolah atau asrama, saluran ventilasi dan saluran pembuangan semuanya disorot dan disorot olehnya. Bahkan saluran ventilasi yang berkelok-kelok dan saluran pembuangan yang mengarah ke toilet wanita telah digambar dengan cermat olehnya. Apakah ada kesalahan? Mungkinkah semua ini berasal dari tanganku? Orang macam apa aku sebenarnya? Seorang jenius tersembunyi dalam desain industri dan arsitektur, atau seorang pengintip mesum yang sangat tersembunyi? Melihat desain strukturnya, Liao linglung untuk waktu yang lama. Apa yang dipikirkan orang di siang hari, diimpikan orang di malam hari. Setelah tinggal di kampus selama beberapa tahun, tidak aneh baginya untuk mengetahui struktur umum gedung sekolah dan asrama, tetapi cetak biru ini bahkan tidak bocor keluar dari saluran ventilasi dan pipa pembuangan yang tersembunyi di antara lantai. Sungguh aneh. Namun, itu juga menjelaskan pertanyaan Liao lainnya. Dari bangun tidur sampai tiba-tiba bangun, hanya 3-5 jam yang telah berlalu. Waktu yang bisa digunakan untuk melukis tanpa ketahuan paling lama hanya 1-2 jam. Pembaruan oleh. Untuk menggambar begitu banyak adegan dan desain struktur yang terperinci, jelas, dan mulus dalam waktu 1 atau 2 jam, tidak mengherankan jari-jarinya begitu sakit. Liao mengusap-usap jarinya dan menemukan beberapa penyok yang ditinggalkannya karena ia memegang kuas terlalu keras. Ada juga bekas tinta di sela-sela jarinya, yang semakin memperkuat keyakinannya. Ia samar-samar ingat bahwa pemandangan, peralatan sihir, dan desain struktur memang digambarnya sendiri. Mungkin saat itu adalah saat tergelap sebelum fajar. Darahnya mendidih saat membaca novel itu, dan dia merasa tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia merasa ke-10 jarinya berubah menjadi 10 Tai Lightning Railgun, dan rune terbakar yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya dan punggung tangannya. Entah mengapa, dia mulai menulis dengan marah dan meninggalkan gambar-gambarnya. Itu jelas. Kalau bukan dia sendiri yang menggambarnya, mungkinkah ada seseorang yang diam-diam datang ke sisinya di tengah malam dan mengerjai pena dan buku catatannya. Liao sangat mengenal Zhao Kai dan Yuxin. Mereka bukan tipe orang yang suka mengerjai orang lain seperti ini. Lagi pula, orang-orang di asrama semuanya sama. Mereka tidak memiliki sedikit pun sel seni atau desain. Siapa yang bisa menggambar hal yang rumit seperti itu? Liao membalik halaman kosong dan memegang penanya lagi. Ia benar-benar ingin menggambar halaman baru saat ia dalam keadaan sadar. Apapun yang ia gambar akan berguna, pemandangan, peralatan sihir, cetak biru arsitektur, peta. Tentu saja, yang paling ingin digambarnya adalah Ding Lingdang. Dia ingin menggambar 10.000 penampilan Ding Lingdang yang berbeda sehingga dia bisa melihat dengan jelas siapa gadis misterius ini. Sayang sekali rasa terbakar di telapak tangannya sudah hilang. Dia mengunyah kuas cukup lama dan berhasil menggambar beberapa sketsa, yang semuanya adalah coretan miring. Dia tidak dapat menemukan spiritualitas dari tadi malam lagi. Apa ini namanya? Seorang jenius dari suatu malam yang lalu. Liao mengangkat kursinya dan menggoyangkannya, tetapi ia gagal menemukan petunjuk apapun. Pada saat itu, dia menyadari ada yang tidak beres dengan tangan kanannya. Dia baru saja mengambil pena dan mulai menggambar, tetapi pada saat ini, dia memegang pena di antara kedua jarinya dan tanpa sadar memutarnya. Permainan kecil semacam ini yang disebut, membalikkan pena, adalah sesuatu yang disukai semua siswa di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Itu adalah olahraga rekreasi dan hiburan, olahraga rakyat yang diketahui semua orang. Tentu saja, sebagian besar orang paling banyak akan meletakkan pena di antara ujung jari mereka dan memutarnya beberapa kali. Jika mereka dapat memainkan 1 atau 2 gerakan mewah, mereka akan dianggap sebagai ahli. Jika mereka dapat menerima teriakan kaget dari rekan-rekan mereka, maka itu sama untuk Liao. Biasanya, dia akan tertidur setiap kali dia memiliki kesempatan untuk linglung. Kapan dia punya waktu untuk berlatih memutar pena? Untuk dapat memutarnya 2 atau 3 kali tanpa menjatuhkannya sudah menjadi batasnya. Namun saat ini, tangan kanannya seakan disuntik dengan spiritualitas misterius. Tangannya seakan hidup, atau mungkin dikelilingi oleh medan magnet aneh. Ia memanipulasi pulpen itu agar melompat dan menari di ujung jarinya dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Putaran pulpen itu memberinya perasaan yang menggetarkan jiwa dan suara yang memecah angin. Tidak peduli bagaimana ia bergerak, pulpen itu menempel di jarinya. Bagaimana itu mungkin? Li Yao tercengang. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya atau bukan, tetapi dia merasa bahwa ke-10 jarinya menjadi semakin lincah dan ramping, memungkinkannya melakukan beberapa gerakan yang tidak terbayangkan. Dia bahkan melihat bahwa pulpen, yang telah terlepas dari ujung jarinya, ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat dan sekali lagi melompat ke telapak tangannya, berputar dengan kecepatan kilat seperti bor. Selain itu, semakin ia teralihkan dan semakin sedikit ia memikirkan jari-jarinya, semakin cepat ia memutar pena, dan semakin glamor pula gerakannya. Ketika ia terlalu memperhatikannya dan mencoba memanipulasi jari-jarinya dan pulpen secara sadar, ia akan menjadi kikuk. Semakin ia mencoba, semakin ia kehilangan kendali. Pada akhirnya, pulpen itu akhirnya jatuh ke tanah. Ujung-ujung jari tangan kanannya pun memerah karena gesekan, seakan-akan ia tersengat jarum. Liao menatap pena di tanah seolah-olah itu adalah ular berbisa yang sedang berhibernasi. Mengapa tangannya tiba-tiba begitu lincah? Ada beberapa siswa di kelas Liao yang sangat suka memutar pena. Liao juga telah menonton beberapa video para ahli pemintal pena melalui video tersebut. Bukannya dia menyombongkan diri, tetapi dibandingkan dengan gerakan-gerakan anehnya tadi, tangan para ahli pemintal pena itu tidak ada bedanya dengan ceker ayam.
Mereka adalah jenis yang telah direndam. Entah kenapa, Li Yao memikirkan sebuah kata atau deskripsi. Master Lin Yu, penulis, 40.000 tahun kultivasi, memiliki kosakata dan keterampilan menulis yang agak buruk. Setiap kali ia menggambarkan kecepatan perawatan peralatan sihir, kultivator Li Yao, dan keterampilannya yang luar biasa, ia selalu menggambarkannya sebagai tangannya berubah menjadi dua kabut abu-abu. Meskipun Li Yao telah mengeluh berkali-kali ketika membaca buku, ia harus mengakui bahwa tangannya memang berubah menjadi kabut abu-abu ketika mengingat gerakan penanya. Jika ia lebih cepat, busur listrik mungkin telah keluar dari kabut abu-abu. Dia pasti sangat cepat saat menggambar pemandangan, desain struktur, dan desain medan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menyelesaikan setengah buku catatan hanya dalam waktu 1 atau 2 jam. Itu hantu. Li Yao gelisah. Ia mondar-mandir, hanya untuk merasakan bahwa asrama kecil itu suram dan menyeramkan. Ia begitu takut hingga menggigil dan merinding di sekujur tubuhnya. Namun, tidak peduli seberapa keras ia memeras otaknya, ia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, ia hanya mendengar tentang hantu yang menabrak dinding dan hantu yang menabrak tempat tidur. Ia tidak pernah mendengar tentang hantu yang dirasuki untuk mengajari orang cara memutar pena. Tangannya, rasa panas yang tak tertahankan menjalar dari hatinya ke seluruh tubuhnya, lalu dari seluruh tubuhnya ke ujung jarinya. Tiba-tiba ia merasa ke-10 jarinya gatal. Bukan gatal karena digigit nyamuk dalam arti biasa, tetapi gatal yang 100 kali lebih tak tertahankan. Ia ingin berteriak, ia ingin merobek, ia ingin menggosok ke-10 jarinya ke batu bata yang paling kasar. Ia bahkan ingin membakar ujung jarinya dengan api. Namun, yang paling ingin ia lakukan adalah membongkar barang-barang. Ya, tiba-tiba dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan membongkar semua yang dapat dibongkar menjadi komponen paling dasar. Itu adalah perasaan yang tak tertahankan, bagaikan petir yang mematikan. Sebelum otaknya menyadari apa yang sedang terjadi, dia sudah mengulurkan tangan jahatnya ke mejanya, sambil bernapas dengan berat. Dalam sekejap mata, sebelum dia bisa melihat gerakan itu dengan jelas, semua pena dan pulpen di meja telah berubah menjadi bagian-bagian terkecil, disortir, dan disusun dengan rapi. Masih belum puas, dia gemetar saat membuka meja. Di dalamnya ada kalkulator rusak dan radio untuk tes pendengaran. Meskipun kedua produk elektronik itu tidak terlalu rumit, keduanya tetap terdiri dari ratusan komponen. Selain itu, bagian-bagiannya sangat berdekatan satu sama lain dengan sekrup-sekrup kecil. Li Yao tidak punya obeng, tetapi ia telah membongkar kalkulator dan radio itu dalam waktu 3 menit hanya dengan ballpoint. Setiap komponen telah kembali ke kondisi semula saat baru saja diproduksi. Li Yao menatap kedua tumpukan komponen itu cukup lama sebelum memasukkan ballpoint ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Astaga, tiba-tiba dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali untuk membangunkan dirinya. Kemudian, dia menutup matanya dan mencampur kedua tumpukan komponen itu, memastikan bahwa kalkulator dan radio itu benar-benar tercampur. Tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak ada cara untuk menjelaskan semuanya. Bagaimana tanganku bisa jadi seperti ini? Selain itu, struktur, berat, bahan, dimensi, dan data lain dari setiap komponen berputar-putar di dalam otakku. Tanganku, tunggu, apa yang dilakukan tanganku? Li Yao tiba-tiba membuka matanya dan melihat bahwa dia sedang memasang baterai tombol dan baterai nomor 7 ke dalam kalkulator dan radio baru. Ya, dia sangat yakin bahwa setengah menit telah berlalu. Jam di dinding di sisi lain ruangan belum selesai. Tumpukan komponen yang sangat berantakan sehingga bahkan pembuatnya mungkin tidak dapat membedakannya telah dipulihkan dengan rapi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.